Bab 841. Jiang Xin hilang. Zhou Yu terkejut. Ada apa dengan Jiang Xin? Apakah dia makan mesiu? Jika kamu sibuk, lupakan saja. Saat Zhou Yu berbicara, dia hendak menutup telepon. Jiang Xin panik, dia dengan marah berkata. Bagaimana kamu bisa begitu tidak tulus? Jujur. Zhou Yu tampak bingung. Nona Jiang, bagaimana Anda mendefinisikan ketulusan? Anda. Melihat Jiang Xin berjuang menyelamatkan mukanya, Paman Wang di sampingnya tak dapat menahan senyum kecut. Dia mengambil telepon itu. Zhou, kirimkan waktu dan alamatnya, kami pasti akan ke sana. Petik 2. Kebetulan, aku juga punya permintaan padamu. Zhou Yu mengangguk. Baiklah. Setelah menutup telepon, Jiang Xin masih memiliki ekspresi sedih saat dia berkata. Paman Wang, mengapa kamu setuju dengannya? Seolah-olah aku tidak bisa menyelesaikan ini tanpa dia. Paman Wang terkekeh. Nona, lakukan saja ini sebagai bantuan untukku. Saya kebetulan ingin bertemu Zhou Yu dan mengobrol dengannya. Jiang Xin bergumam pelan. Baiklah kalau begitu. Malam itu, di High City International Hotel, Zhou Yu telah memesan kamar pribadi di sini. Tak lama kemudian, He Su, Yu Kaiping, Milan, dan yang lainnya semuanya telah tiba. Setelah semua orang duduk, Yu Kaiping tersenyum dan berkata, Yu, memanggil kita semua ke sini hari ini, apakah ada sesuatu yang penting? Zhou Yu mengangguk. Benar. Mendengar ini, He Su dan Milan menunjukkan ekspresi serius dan menatap Zhou Yu. Zhou Yu tersenyum dan berkata, sebenarnya, ini tentang isu yang sama yang kita bahas terakhir kali. Saya ingin Huan Yu Industries menutup Guangda Chemical sepenuhnya dalam waktu 3 bulan. Mendengar ini, semua orang tercengang. Bukankah ini sudah dibahas terakhir kali? Semua orang mengira itu mustahil. Ketiganya saling bertukar pandang. Yu Kaiping berdeham dan berkata, Yu, setelah pertemuan terakhir kita, saya menghubungi Paman Zhang, dan beliau setuju untuk memberikan dukungan kebijakan. Kebijakan baru ini memang sangat membantu kami, tetapi penindasan berkelanjutan yang dilakukan oleh Guangda Chemical baru-baru ini telah menempatkan kami dalam situasi yang sulit. Kita hanya bisa mempertahankan status quo, tidak mungkin menutup Guangda Chemical sepenuhnya. He Su juga mengangguk dan berkata, Zhou Yu, apa yang dikatakan Yu Kaiping hampir benar, saat ini memang sedang sulit. Milan juga setuju dengan anggukan. Zhou Yu terkekeh. Jangan khawatir, jika aku memanggil kalian semua ke sini, itu karena ada informasi baru. Jangan terburu-buru, 2 orang lagi akan datang. Oh. Ketiganya menunjukkan rasa ingin tahu. Siapa itu? Zhou Yu tiba-tiba melihat ke arah pintu. Mereka di sini. Begitu dia selesai berbicara, pintu ruang pribadi terbuka, dan Li Tua masuk. Yu Kaiping dan yang lainnya mengenali pengawal pribadi Zhang Zheng ini, tentu saja. Mereka segera bangkit untuk menyambutnya. Li Tua terkekeh dan melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa tidak perlu ada formalitas. Zhou Yu berkata sambil tersenyum. Li Tua, silakan duduk. Li Tua duduk sambil tertawa. Yu Kaiping dan yang lainnya bertanya dengan heran. Yu, ada apa ini? Zhou Yu menjawab sambil tersenyum. Li Tua ada di sini mewakili Paman Zhang. Paman Zhang telah memutuskan untuk mendukung saya sepenuhnya dan menutup Guangda Chemical sepenuhnya dalam waktu singkat. Mendengar ini, Yu Kaiping dan yang lainnya menunjukkan ekspresi terkejut. Benar-benar, dukungan penuh. Ini bukan sekedar omong kosong. Dukungan penuh berarti bahwa pemerintah negara bagian tidak hanya akan memberikan dukungan kebijakan, tetapi akan terlibat dalam masalah tersebut. Hal ini bertentangan dengan kebijakan ekonomi bebas saat ini. Li Tua terkekeh. Ya, apa yang dikatakan Zhou Yu benar. Paman Zhang memang berencana untuk melenyapkan Guangda Chemical sekarang. Mengingat latar belakang khusus Guangda Chemical, saya akan bertanggung jawab atas masalah ini. Petik 2. Jika ada hal yang Anda butuhkan bantuan atau koordinasi dari pihak Anda, sampaikan saja. Satu-satunya prinsip adalah ini. Hindari menimbulkan gangguan berskala besar dan ubah lanskap secara diam-diam. Mendengar komitmen Old Li, Yu Kaiping dan yang lainnya gemetar karena kegirangan. Jika pemerintah negara bagian akan mendukung Huan Yu Industries dengan sikap seperti itu, sangat mungkin untuk menutup Guangda Chemical dalam waktu singkat. Haha, itu fantastis, seru Yu Kaiping dengan gembira. Ini adalah peristiwa besar yang akan mengubah seluruh lanskap komersial kota Hai. Memikirkannya saja sudah membuat saya bersemangat. Zhou Yu berkata sambil tersenyum. Paman Yu, Saudari Su, Milan, kalian akan bertanggung jawab atas bagaimana ini akan dilaksanakan. Sebagai seseorang yang bukan seorang profesional, saya tidak akan ikut campur jika tidak perlu.
Yang bisa saya lakukan adalah membantu Anda mendapatkan dukungan sebanyak mungkin. Sebentar lagi, satu orang lagi akan datang. Dengan dukungannya, masalah ini akan berjalan lebih cepat bagi Anda. Petik 2. Yu Kaiping dan yang lainnya kini semakin penasaran. Mungkinkah dukungan yang diungkapkan gubernur bukanlah bantuan terbesar? Masih ada dukungan orang lain. Siapakah orangnya? Semua orang menatap Zhou Yu dengan rasa ingin tahu di wajah mereka. Zhou Yu tidak membuat mereka menebak-nebak, dia berkata sambil tersenyum. Itu Jiang Xin, putri Jiang Dongcheng, wali kota Shanghai. Shanghai sekarang mencoba menarik industri Guangda Chemical ke kota mereka. Kita bisa mencari dukungan kebijakan dari Shanghai. Petik 2. Mendengar ini, Yu Kaiping dan yang lainnya menjadi lebih bersemangat. Hal-hal baik datang berpasangan. Dengan dukungan Zhang Zheng dan Jiang Dongcheng, rencana ini akan sulit gagal. Hahaha, hebat. Itu bagus sekali. Yu Kaiping dan yang lainnya berseri-seri karena kegembiraan. Nona Jiang mungkin masih butuh waktu, ayo kita mulai makan, kata Zhou Yu sambil tersenyum. Kelompok itu mulai makan, minum, dan dengan bersemangat berdiskusi tentang cara melaksanakan rencana tersebut. Tak lama kemudian, 1 jam telah berlalu. Namun Jiang Xin masih belum tiba. Zhou Yu mengerutkan kening, memeriksa waktu, lalu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Jiang Xin. Namun panggilan tidak dapat tersambung. Zhou Yu terkejut, dia menelepon beberapa kali lagi, tetapi tetap tidak dapat dihubungi. Li Tua, yang berada di sampingnya, melihat ini dan bertanya. Zhou Yu, ada apa? Zhou Yu menjawab sambil mengerutkan kening. Saya tidak bisa menghubungi telepon Jiang Xin, dan itu seharusnya tidak terjadi. Mata Li Tua menajam, dan dia segera berkata. Saya akan meminta seseorang memeriksanya. Dia segera memerintahkan bawahannya untuk mencari tahu keberadaan Jiang Xin. Tepat saat pengaturan dibuat, telepon Old Li berdering. Itu adalah panggilan dari Zhang Zheng. Li Tua, ada masalah. Putri Jiang Dongcheng, Jiang Xin, hilang. Petik 2. Jiang Dongcheng baru saja menelepon saya untuk bertanya dan sudah mengirim orang ke sana. Bab 842 Paviliun Bela Diri Kota Hu. Wajah Liu Bo berubah. Apa? Jiang Xin kehilangan kontak. Siapa yang berani menyentuhnya? Zhang Zheng berkata. Secara umum, tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Namun jika seseorang terdorong ke dalam situasi yang putus asa, maka ceritanya berbeda. Berikan teleponnya pada Zhou Yu, aku ingin bicara dengannya. Liu Bo segera menyerahkan telepon kepada Zhou Yu. Zhou Yu mengambil telepon itu. Paman Zhang. Yu, mengenai Jiang Xin, Jiang Dongcheng sangat marah. Dia secara khusus menginstruksikan bahwa dia telah mengirim seseorang dan meminta kami untuk bekerja sama sepenuhnya dengan orang-orang mereka. Petik 2. Zhou Yu mengerutkan kening dan berkata. Tidak bisakah kita mencarinya sendiri? Mengapa dia perlu mengirim seseorang dari tempat yang begitu jauh? Zhang Zheng menghela napas dan berkata. Yu, kamu tidak mengerti Jiang Dongcheng. Untuk mencapai posisinya di Shanghai, dia tidak mempercayai orang yang belum pernah dia temui. Petik 2. Shanghai tidak jauh dari kota Hai, orang-orangnya seharusnya segera tiba. Ketika mereka tiba, usahakanlah untuk membantu mereka semaksimal mungkin. Mendengar perkataan Zhang Zheng ini, Zhou Yu tidak dapat berkata banyak lagi. Baiklah, Paman Zhang, aku mengerti. Setelah menutup telepon, Yu Kaiping dan yang lainnya langsung memasang ekspresi khawatir. Apa yang terjadi pada Nona Jiang? Zhou Yu menggelengkan kepalanya. Dia kehilangan kontak. Kalau begitu, kita harus segera mengirim orang untuk mencarinya. Yu Kaiping dan yang lainnya cemas. Zhou Yu melirik Liu Bo, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata. Tunggu sebentar, orang-orang dari Jiang Dongcheng sedang datang, Paman Zhang meminta kami untuk membantu mereka. Mendengar ini, Yu Kaiping dan yang lainnya agak bingung tetapi juga menekan kecemasan mereka. Tentu saja dengan kejadian seperti itu, tak seorang pun berminat untuk makan lagi. 1 jam kemudian, terdengar ketukan di pintu ruang pribadi, diikuti segera oleh sekelompok besar orang yang menerobos masuk. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berusia 40-an. Orang ini bertubuh gempal, matanya sebesar lonceng tembaga, wajahnya garang, dan tatapannya mengancam. Auranya yang sangat terkendali, tanpa kebocoran sedikit pun, membuatnya mustahil untuk mengukur tingkat kultivasinya. Melihat orang ini, Liu Bo menunjukkan ekspresi terkejut. Dia bangkit dan datang ke hadapan pria itu. Wakil Menteri Niu, saya tidak menyangka Anda akan datang secara langsung. Pria itu mengangguk acuh tak acuh. Saya diperintahkan untuk datang dan menemui Nona Jiang. Liu Bo mengangguk, lalu menatap ke arah Zhou Yu. Zhou Yu, ini Wakil Menteri Paviliun Bela Diri Kota Hu, Wakil Menteri Niu Biao.
Mendengar ini, Zhou Yu sedikit terkejut. Jadi, jika dia pergi ke kota Hu nanti, apakah pria ini akan menjadi atasan langsungnya? Pada saat ini, Liu Bo berkata kepada Niu Biao. Wakil Menteri Niu, ini Zhou Yu, yang saat ini berafiliasi dengan Paviliun Bela Diri Qinzu, memegang posisi pengawas. Saat Liu Bo berbicara, Niu Biao segera melihat ke arah Zhou Yu. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, matanya berkilat dingin saat dia mengamati Zhou Yu. Melihat kejadian ini, semua orang tidak yakin dengan niat Niu Biao, tiba-tiba merasakan atmosfer di ruang pribadi menjadi menyesakan. Beberapa detik kemudian, Niu Biao tiba-tiba bergerak. Tinjunya yang sebesar karung pasir terayun bagai palu berat dan menghantam Zhou Yu dengan dahsyat. Pukulan ini dahsyat dan sangat cepat, menargetkan kepala Zhou Yu. Mata Zhou Yu sedikit menyipit sesaat sebelum tinju itu mencapai dirinya, dia melangkah mundur, menghindari pukulan itu. Namun Niu Biao tampaknya telah mengantisipasi hal ini. Dia segera melangkah maju, kakinya menyapu. Meski tubuhnya besar, gerakannya sangat cepat, setiap gerakan mengandung kekuatan aneh. Ekspresi terkejut terpancar di mata Zhou Yu. Dia tidak melakukan serangan balik melainkan menggunakan langkah gunung dan sungai, sosoknya berkedip-kedip, muncul kembali 3 meter jauhnya. Kaki Niu Biao menyapu meja di dekatnya. Bang! Meja itu langsung berubah menjadi tumpukan serpihan. Melihat kejadian ini, pupil mata semua orang mengecil, menunjukkan ekspresi terkejut. Mata Zhou Yu juga menyipit. Gerakan sederhana seperti ini. Hanya mereka yang memiliki kendali sangat kecil atas kekuatan mereka yang dapat mencapai efek ini. Orang ini benar-benar seorang master. Niu Biao tidak menyerang lagi. Dia menarik serangannya dan menatap Zhou Yu dengan tatapan dingin. Kamu punya beberapa keterampilan. Namun, keterampilan ini mungkin hanya bisa membawa Anda sejauh ini di tempat seperti kota Hai, tetapi itu tidak cukup untuk Shanghai. Mata Zhou Yu menyipit. Apakah kunjunganmu itu ditujukan kepadaku secara khusus? Niu Biao berbicara dengan dingin. Hanya menguji untuk melihat apakah kamu sekuat yang dikabarkan. Dan hasilnya. Zhou Yu bertanya dengan senyum yang bukan senyum. Biasa saja. Niu Biao tidak menatap Zhou Yu sama sekali. Kemudian dia melanjutkan berbicara. Saya di sini atas perintah wali kota Jiang untuk mencari Nona Jiang. Tugasmu satu-satunya adalah berkoordinasi dengan baik denganku. Petik 2. Izinkan saya menekankan aturannya, hanya satu, yaitu kepatuhan mutlak. Kalau ada yang membuat onar atau mengulur waktu, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia melirik Zhou Yu lagi. Mata Zhou Yu menyipit. Dia jelas-jelas sedang berbicara tentang dia. Tampaknya dia baru saja menunjukkan tekadnya. Zhou Yu hendak bergerak, tetapi Liu Bo lebih cepat dan menghentikan Zhou Yu. Dia menatap Zhou Yu dan kemudian berdiri di depannya, berbicara kepada Niu Biao. Wakil Menteri Niu, Gubernur Zhang telah menginstruksikan kami bahwa kami akan bekerja sama dengan Anda. Itu akan menjadi yang terbaik. Setelah berbicara, dia berkata tanpa ekspresi. Saya telah memesan ruang konferensi di lantai atas. Sekarang, ikuti aku ke atas untuk rapat. Petik 2. Setelah berkata demikian, Niu Biao melangkah keluar. Bab 843. Sangat marah. Yu Kaiping dan yang lainnya agak marah. Amarah orang ini terlalu besar. Bahkan jika dia adalah wakil direktur Paviliun Bela Diri Kota Ho, tidak perlu bersikap sombong seperti itu. Liu Bo tersenyum pahit, menatap Zhou Yu, dan menghiburnya. Zhou Yu, jangan marah. Meskipun Niu Biao sombong, dia sebenarnya memiliki kekuatan yang nyata. Jika tidak, Tuan Jiang tidak akan begitu mempercayainya. Petik 2. Baiklah, sekarang kita dengarkan saja dia. Zhou Yu mengangkat bahu dan berkata. Setelah itu, Zhou Yu dan Liu Bo pergi ke ruang konferensi di lantai atas. Saat itu, sudah ada lebih dari 10 orang di ruang konferensi. Aura orang-orang ini tidak terkendali seperti Niu Biao. Zhou Yu menyapukan indera ketuhanannya pada mereka dan mendapati bahwa di antara sekitar 10 orang ini, 6 orang berada di atas alam suci, dan sisanya semuanya berada di alam bawaan agung. Hanya orang-orang ini saja yang kekuatannya jauh melampaui Paviliun Bela Diri Kota Hai. Paviliun Bela Diri Kota Hu memang luar biasa. Pada saat ini, Niu Biao sedang berdiri di depan seorang pria yang tengah mengutak-atik komputer. Lelaki itu mengetik di keyboard, dan sesaat kemudian, ia mendongak ke arah Niu Biao. Bos, panggilan terakhir yang diterima Nona Jiang berasal dari seseorang bernama Zhou Yu. Kita harus menemukan orang ini. Alis Niu Biao berkerut dan menunjuk ke arah Zhou Yu. Tidak perlu mencari, itu dia. Mendengar ini, pria itu menatap Zhou Yu, tatapannya dingin. Kamu Zhou Yu. Nona Jiang hilang karenamu. Mendengar ini, Zhou Yu mencibir dingin.
Saya pikir orang-orang di paviliun bela diri kota Hu sangat mengesankan, tapi saya tidak menyangka mereka begitu bodoh. Apa katamu? Apakah kamu mencari kematian? Pria itu meraung marah, melompat ke udara, membalik meja, dan menyerang langsung ke arah Zhou Yu. Kemarahan yang begitu besar. Menyaksikan serangan pria itu datang. Zhou Yu tidak menghindar maupun menghindar, membiarkan tinju pria itu mendarat di tubuhnya. Bang! Suara yang teredam. Tinju pria itu mengenai tepat di dada Zhou Yu, tetapi tidak menyebabkan luka apapun pada Zhou Yu. Faktanya, hal itu bahkan tidak membuat Zhou Yu mundur selangkah pun. Di wajah Zhou Yu, ada senyum dingin. Dengan kekuatan setingkat ini, kamu punya sifat pemarah seperti itu. Saat dia berbicara, tubuh Zhou Yu bergetar. Gelombang ki darah yang mengerikan meletus. Bang! Pria itu dilempar Zhou Yu dan menghantam meja dengan keras. Domba hitam, kamu baik-baik saja. Ekspresi semua orang berubah, mereka segera bergegas menghampiri dan membantunya berdiri. Saat itu, aura mengerikan meledak dari tubuh Niu Biao, menekan ke arah Zhou Yu. Zhou Yu, tugas utamamu adalah mengikuti perintah, bukan mengejek dan mencibir. Jika kamu memprovokasiku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Menghadapi ancaman Niu Biao, Zhou Yu mencibir dingin. Saya berencana datang ke sini untuk membantu, tetapi tampaknya orang-orang Anda kurang cerdas. Di saat kritis ini, kamu malah mengatakan hal-hal bodoh seperti itu. Petik 2. Itu benar-benar membuatku meragukan kemampuanmu. Mendengar kata-kata Zhou Yu, yang lainnya langsung menjadi marah. Sialan, nak, kamu terlalu sombong. Beraninya kau mengejek paviliun bela diri kota Hu kami. Apakah kamu mencari kematian? Zhou Yu mencibir dan berkata, jika aku tidak memberi Jiang Dongcheng muka, apakah menurutmu aku mau membuang-buang waktuku denganmu? Niu Biao berkata dengan ekspresi dingin. Zhou Yu, Tuan. Jiang meminta kami untuk membawa Anda bersama kami untuk memberi Anda kesempatan menebus kesalahan. Petik 2. Apakah menurutmu kecelakaan Nona Jiang benar-benar tidak ada hubungannya denganmu? Namun, sekarang tampaknya kamu tidak merasa bersalah sama sekali. Saya akan melaporkan sikap Anda kepada Tuan Jiang. Petik 2. Mulai sekarang, aku perintahkan kamu untuk tidak melakukan gerakan apapun, kalau tidak, aku akan langsung menekanmu. Mendengar ini, Zhou Yu mendengus dingin. Kamu tidak bisa memerintahku. Aku sudah cukup memberi muka pada Jiang Dongcheng. Namun, ternyata itu hanya membuang-buang waktu saya selama setengah hari. Aku pergi. Setelah berbicara, Zhou Yu berbalik dan berjalan keluar. Kurang ajar. Niu Biao sangat marah. Dia berteriak dingin, hendak bertindak. Pada saat itu, Liu Bo diam-diam melengkungkan bibirnya, bergegas melangkah maju menghalangi Niu Biao. Lupakan saja, Wakil Direktur Niu, mari kita fokus pada gambaran besarnya. Kamu cari cara untuk segera menemukan Nona Jiang, beritahu aku jika kamu butuh bantuan. Aku akan membujuk Zhou Yu. Niu Biao mendengus dingin. Liu Bo, aku hanya memberimu wajah. Kalau tidak, aku akan memberinya pelajaran hari ini. Setelah mengatakan itu, dia berjalan kembali, berbalik ke arah domba hitam, dan berkata, tidak perlu lagi memeriksa ponsel Nona Jiang. Jika dia dalam masalah, ponselnya pasti langsung hancur. Periksa lokasi Paman Wang. Jiang berkata bahwa Paman Wang punya alat pelacak khusus padanya. Black Sheep segera mulai beroperasi. Sementara itu, setelah meninggalkan hotel, Zhou Yu menelepon Zhang Zheng. Dia menjelaskan situasinya sedikit. Paman Zhang, aku berencana mencari Nona Jiang sendiri, mungkin lebih cepat kalau begini. Zhang Zheng berkata sambil tersenyum kecut. Baiklah. Kalau begitu, kamu harus hati-hati. Setelah menutup telepon, Zhang Zheng segera menelepon Jiang Dongcheng untuk memberitahu dia tentang situasi tersebut. Jiang tua, begitulah sifat Zhou Yu, jangan dimasukkan ke hati. Saya jamin dia sangat khawatir dengan keselamatan putri Anda, dan saya akan membantunya semaksimal mungkin. Putrimu pasti akan baik-baik saja. Wajah Jiang Dongcheng muram. Baiklah. Zhang tua, aku harap kau tidak salah menilai dia. Jika sesuatu terjadi pada Sinar kali ini, bahkan jika aku harus datang ke kota Hai, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Petik 2. Setelah berbicara, Jiang Dongcheng menutup telepon. Bab 844. Desa Nelayan Kecil. Zhou Yu tidak tahu tentang panggilan telepon Zhang Zheng dengan Jiang Dongcheng. Setelah meninggalkan restoran, dia langsung menuju ke kediaman Jiang Xin. Di dalam kamar hotel Jiang Xin, Zhou Yu menyebarkan indera ketuhanannya, dengan cepat mendeteksi jejak yang ditinggalkan Jiang Xin pada beberapa kebutuhan sehari-hari. Dia mengumpulkan jejak-jejak ini dan kemudian melakukan teknik pelacakan roh Sekte Tao.
Segera setelah itu, teknik pelacakan roh berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke arah luar kota. Zhou Yu langsung mengaktifkan langkah gunung dan sungai dan mengejarnya. Ia mengejar tanpa henti selama lebih dari 3 jam, akhirnya mencapai sebuah desa nelayan kecil di pinggiran kota provinsi Haizu. Desa itu berdekatan dengan teluk terpencil, dengan jalan setapak yang terjal, transportasi yang tidak nyaman, dan populasi yang jarang. Teknik pelacakan roh yang digunakan Zhou Yu menghilang saat mendekati desa nelayan kecil ini. Mata Zhou Yu menyipit. Pasti ada sesuatu di sini yang mengganggu teknik pelacakan roh. Seseorang dapat dengan mudah menebak dengan jari kaki mereka bahwa apapun yang dapat mengganggu teknik pelacakan roh di desa nelayan kecil seperti ini pastilah orang-orang yang menculik Jiang Xin. Jika semuanya sesuai harapan, Jiang Xin seharusnya ada di sini. Zhou Yu segera menyebarkan indera ketuhanannya untuk menyelidiki. Sementara itu, di sebuah rumah pertanian bobrok di tengah bukit di sebelah desa nelayan kecil, seorang pria parubaya sedang merokok. Pria ini tak lain adalah Mi Yufu. Mi Yufu bersikap bermusuhan terhadap Milan dan secara paksa dilucuti dari jabatannya sebagai kepala keluarga Mi oleh Zhou Yu. Awalnya, Zhou Yu bermaksud melenyapkannya, tetapi mengingat dia berasal dari keluarga Mi dan paman Milan, Zhou Yu mengizinkannya meninggalkan kota Hai. Setelah dikeluarkan dari keluarga Mi, Mi Yufu segera menghubungi putranya Mi Zhongwu. Mi Zhongwu menyuruh orang-orang dari domain gelap mengatur tempat tinggal sementara ayahnya di desa nelayan kecil ini. Tinggal di sana selama lebih dari sebulan. Dan hari ini, Mi Yufu sangat gembira. Karena putranya Mi Zhongwu, yang telah lama dirindukannya siang dan malam, akhirnya kembali. Lebih jauh lagi, putranya Mi Zhongwu telah menyusun rencana untuk membantunya membalas dendam. Zhongwu, apakah menurutmu kita benar-benar bisa melenyapkan Zhou Yu kali ini? Seorang pemuda keluar dari ruangan setelah mendengar hal ini. Wajahnya ditutupi oleh hawa dingin yang menusuk tulang. Ayah, jangan khawatir. Kali ini, saya secara khusus meminta bantuan guru, dan beliau mengirimi saya 5 orang pakar super. Bersama dengan 2 orang ahli yang sudah ada di kota Hai, jumlah totalnya adalah 7 orang. Ditambah lagi, kami telah memasang jaring dari langit ke bumi, memastikan Zhou Yu pasti akan mati begitu dia tiba, kata Mi Zhongwu, penuh keyakinan pada rencananya. Itulah sebabnya dia dengan berani kembali ke Dragon Country untuk secara pribadi mengawasi pelaksanaannya. Dia ingin secara pribadi menyiksa Zhou Yu sampai mati. Setelah Zhou Yu disingkirkan, aku akan membawamu kembali ke keluarga Mi dan secara pribadi melumpuhkan jalan Milan itu. Luar biasa. Wajah Mi Yufu berseri-seri karena kegembiraan. Saat Mi Yufu dan putranya sedang mengobrol, sekelompok mobil melaju kencang menuju desa nelayan kecil itu. Yang duduk di dalam mobil adalah Niu Biao dan bawahannya. Meskipun mereka tidak memiliki kemampuan hebat seperti Zhou Yu, bantuan teknologi tinggi mereka memungkinkan mereka untuk menemukan keberadaan Liu Bo dengan cepat dan menemukan tempat ini. Sementara itu, Black Sheep masih mengetik di keyboard di dalam mobil. Wakil Menteri Niu, alat pemosisian pada Liu Bo menunjukkan lokasinya di sekitar sini, kata salah seorang. Saya sudah memeriksa, ada desa nelayan kecil di dekat sini. Jika tidak ada yang salah, itu seharusnya ada di sana. Petik 2. Mata Niu Biao berkilauan dengan cahaya tajam. Beritahukan kepada semua orang. Bagilah menjadi beberapa tim dan kepung tempat ini. Mulailah pencarian seperti karpet dari pinggiran ke dalam, instruksi Niu Biao. Ya. Tak lama kemudian, orang-orang mulai melompat keluar dari mobil dan mulai bergerak mengepung desa nelayan tersebut. Niu Biao sendiri, ditemani oleh bawahannya dari alam bawaan agung, berjalan di jalan utama menuju desa nelayan. Saat itu, malam telah tiba. Bulan sabit menggantung di atas desa nelayan tepi laut. Cahaya bulan yang terang benderang menyinari desa, memberikan suasana tenteram dan damai. Niu Biao dan bawahannya bergerak cepat, dengan cepat mencapai dekat pintu masuk desa. Tapi pada saat itu, dahi Niu Biao tiba-tiba berkerut, dan dengan cepat menangkap bawahannya, mereka melompat menjauh dari tempat itu. Tepat saat mereka meninggalkan lokasi asal mereka. Bang! Suara dentuman tumpul bergema. Tempat di mana mereka berdiri diledakkan menjadi lubang yang dalam oleh suatu kekuatan yang mengerikan. Bawahannya, ucat karena ketakutan, menyadari bahwa dirinya akan terluka parah jika bukan karena campur tangan Niu Biao yang tepat waktu. Niu Biao memandang sekeliling dengan tatapan dingin. Siapa kalian, pengecut, berani melancarkan serangan diam-diam terhadap seseorang dari paviliun bela diri kota Hu? Tunjukkan dirimu, pintanya. Di tengah malam yang gelap, sebuah suara dingin menjawab. Orang-orang dari paviliun bela diri kota Hu. Kecepatan yang sangat cepat. Tidak menyangka mereka akan tiba secepat ini. Mendengar ini, Niu Biao merasa yakin. Penyerangnya pasti orang yang membawa Jiang Xin. Akan tetapi,
Kemampuan lawan untuk menyembunyikan keberadaan mereka sangat bagus, dia masih belum bisa menentukan lokasi mereka. Niu Biao berteriak. Saya tidak peduli siapa Anda. Jika sehelai rambut di tubuh Tuan Putri kesayangan Jiang terluka, tak seorang pun dari kalian akan meninggalkan tempat ini. Petik 2. Setelah hening sejenak, suara tersembunyi itu berbicara lagi. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas, Nona Jiang tidak akan terluka. Kami tidak menargetkan dia, tapi orang lain. Petik 2. Kalian dari Paviliun Bela Diri Kota Hu tidak perlu membuat keributan besar seperti itu. Setelah kita menyelesaikan urusan kita di sini, Nona Jiang akan kembali dengan selamat sendirian. Petik 2. Kamu bisa pergi sekarang. Mendengar ini, Niu Biao mendengus dingin. Pengecut, kita tidak akan pergi tanpa menemukan Nona Jiang. Apakah kamu hanya berani bersembunyi dalam bayangan? Kalau kamu punya nyali, keluarlah. Kata-kata ini tampaknya membuat orang yang berada dalam bayangan itu marah. Karena kamu tidak mau mendengarkan nasihat, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Aku akan menurutimu. Saat suara itu jatuh, sesosok gelap tiba-tiba muncul entah dari mana. Saat dia muncul, dia menyerang Niu Biao. Bab 845. Pil Roh Darah Bodi. Sementara itu, indera ketuhanan Zhou Yu tengah mencari di desa nelayan kecil. Tiba-tiba, ia menyadari adanya fluktuasi kekuatan yang dahsyat di dekat pintu masuk desa. Indera keilahiannya menyapu dan dia melihat situasi pertempuran. Niu Biao. Saya tidak menyangka mereka menemukan tempat ini secepat ini. Tindakan mereka cukup cepat. Zhou Yu berbicara pada dirinya sendiri. Tepat pada saat ini, tiba-tiba, alis Zhou Yu berkerut, dan dia segera mengaktifkan langkah gunung dan sungai, lenyap dari tempatnya dalam sekejap. Detik berikutnya. Bang! Gelombang kuat Gangjin menghantam tempat dia baru saja berdiri. Zhou Yu menyipitkan matanya, melihat ke arah suatu tempat tidak jauh, hanya untuk melihat sosok yang mengejutkan. Ekspresi wajah Zhou Yu berubah terkejut. Paman Wang. Bukankah orang ini pengawal Jiang Xin, Paman Wang? Apa yang terjadi padanya? Zhou Yu bergegas berjalan mendekat. Paman Wang. Apa yang kamu lakukan di sini? Di mana Nona Jiang? Akan tetapi, sebelum Zhou Yu dapat menyelesaikan kalimatnya, dia melihat Paman Wang melayangkan pukulan lagi ke arahnya. Meski masih mengejutkan, kekuatan pukulannya luar biasa kuat. Karena Zhou Yu tidak menduga Paman Wang akan menyerangnya, dia hampir tidak terjaga. Menghadapi pukulan tak terduga ini, Zhou Yu terkena tepat di dada. Bang! Zhou Yu terlempar mundur. Namun, untungnya, teknik kuali emasnya cukup kuat sehingga, meskipun pukulannya dahsyat, hanya menyebabkan beberapa luka ringan. Dengan sedikit sirkulasi ki sejati kayu Yi, luka-lukanya hampir sembuh. Ekspresi Zhou Yu sangat muram saat dia menatap Paman Wang dengan intens. Dia kemudian menyadari ada sesuatu yang salah dengan Paman Wang. Pakaiannya compang camping, rambutnya acak-acakan, tubuhnya gemetar, dan yang paling penting, tatapan matanya agak kosong. Seluruh tubuhnya tampak seperti telah kehilangan akal sehatnya. Saat Zhou Yu sedang mengamati Paman Wang, tatapan mata Wang yang kacau beralih ke arahnya dan tanpa berkata apa-apa lagi, melayangkan pukulan lainnya. Tatapan serius melintas di mata Zhou Yu. Situasi ini tampak familiar baginya. Dia menghindari pukulan itu dengan gerakan tubuhnya sementara pikirannya berpacu. Setelah beberapa saat, sebuah cahaya melintas di matanya. Benar, negara bagian ini berasal dari meminum pil roh darah bodi. Pil roh darah bodi ini merupakan obat pil yang dimurnikan dengan menggunakan buah bodi sebagai bahan utamanya. Mirip dengan pil ledakan darah, pil ini juga mempunyai efek meningkatkan kultivasi dan kekuatan seseorang dengan cepat dalam waktu singkat. Perbedaannya adalah pil Blood Burst memiliki efek samping yang sangat serius dan periode kelemahan yang cukup lama setelahnya. Sedangkan pil roh darah bodi tidak mempunyai efek samping, namun memiliki sedikit kemungkinan menimbulkan kebingungan pada jiwa ilahi. Dan Paman Wang di depannya jelas memperlihatkan kebingungan dalam jiwa ilahinya. Begitu dia paham, Zhou Yu segera memanfaatkan kesempatan itu, mengerahkan langkah gunung dan sungai, dan sekejap kemudian muncul di belakang Paman Wang. Dalam jarak dekat, telapak tangannya telah mencapai punggung Paman Wang, dan pada saat yang sama, dia dengan cepat mengeluarkan 3 jarum perak, menusukkannya ke 3 titik akupuntur utama di punggungnya. Saat jarum perak menusuk masuk, tubuh Paman Wang menjadi kaku. Memanfaatkan kesempatan ini, Zhou Yu mengeluarkan 3 jarum perak lagi dan menusukkannya secara berurutan ke 3 titik akupuntur utama di atas kepalanya. Kali ini, Paman Wang yang sebelumnya agak panik, benar-benar tenang. Tanpa henti, Zhou Yu segera merangsang roh primordial alam sucinya, menggunakan jarum perak untuk membantunya memulihkan laut kesadarannya yang terganggu. Dalam hitungan menit, tatapan mata Wang Bo berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Meskipun kulitnya lemah, pikirannya sekarang jernih.
Zhou Yu. Zhou Yu menyingkirkan jarum perak, menarik ki sejatinya, dan menatap Wang Bo. Paman Wang, ini aku. Bagaimana perasaanmu sekarang? Wang Bo memejamkan matanya, merasakannya sejenak, lalu membukanya. Keheranan memenuhi matanya. Laut kesadaranku telah pulih. Zhou Yu, bagaimana? Bagaimana kamu melakukannya? Aku telah memakan pil roh darah bodi, dan entah bagaimana, jiwa ilahiku sedang kacau, membuat laut kesadaranku sulit untuk pulih. Zhou Yu tersenyum sedikit. Kebetulan aku telah mencapai terobosan dari alam roh primordial ke alam suci, ditambah lagi aku tahu beberapa teknik medis, jadi bagiku, ini tidak sulit. Mendengar ini, mata Wang Bo penuh dengan keterkejutan. Keterampilan medis Zhou Yu memang hebat, dan dia tahu itu. Namun kenyataan bahwa Zhou Yu juga telah maju ke alam suci dalam menyempurnakan jalan ilahi sungguh di luar dugaan. Ini adalah jalan yang paling sulit dari semuanya. Zhou Yu tidak ingin membahas topik ini dan langsung bertanya. Paman Wang, di mana Nona Jiang sekarang? Tahukah kamu? Wang Bo segera tersadar kembali ke dunia nyata. Benar. Menemukan Nona sangatlah penting. Petik 2. Nona ditangkap dan dibawa ke desa nelayan ini. Namun, ada banyak ahli di sini. Aku terjerat oleh seseorang yang memiliki keterampilan pedang dao yang hebat. Karena terpaksa, aku meminum pil jiwa darah bodi, tak menyangka akan berakhir sial seperti ini. Nona seharusnya masih berada di desa nelayan. Meskipun aku gagal melindungi Nona, berdasarkan pertemuanku dengan mereka tampaknya memiliki beberapa keraguan dan tidak berani menyakiti Nona. Zhou Yu mengangguk. Itu berita yang cukup meyakinkan. Jadi kita. Zhou Yu hendak mengatakan bahwa dia dan Wang Bo harus pergi mencari Jiang Xin bersama, tetapi dia tiba-tiba mengerutkan kening. Zhou Yu, ada apa? Wang Bo bertanya. Ekspresi wajah Zhou Yu menjadi gelap. Indra ketuhanannya menemukan bahwa Niu Biao dan anak buahnya, yang mengambil 3 rute berbeda, semuanya menemui masalah. Terutama Niu Biao, yang berada dalam bahaya besar. Zhou Yu tidak memiliki pendapat yang baik tentang pria ini. Tetapi bagaimanapun juga dia adalah salah satu orang di paviliun bela diri kota Ho, dan Zhou Yu hendak menduduki jabatan kepala departemen di paviliun tersebut. Dia tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat bawahannya musnah di sini. Jika tidak, bukankah ia hanya akan menjadi boneka belaka? Dengan pemikiran tersebut, Zhou Yu menatap Wang Bo dan berkata, Paman Wang, orang-orang dari paviliun bela diri kota Hu sedang dalam masalah. Ayo kita berpencar untuk menyelamatkan mereka, lalu kau pimpin mereka mundur, dan aku akan mencari Jiang Xin sendirian. Petik 2. Mendengar ini, Wang Bo segera berkata. Zhou Yu mengarahkannya ke satu arah, dan Wang Bo bergegas pergi. Sementara itu, Zhou Yu melirik ke arah pintu masuk desa. Dilihat dari seberapa tangguhnya sikapmu sebelumnya, seharusnya kau bisa bertahan sedikit lebih lama. Zhou Yu bergumam pada dirinya sendiri lalu menuju ke arah lain. Situasi di sana bahkan lebih mendesak. Bab 846. Mengejutkan domba hitam. Zhou Yu pergi ke arah lain, tepat ke arah Black Ship. Pada saat ini, di sisi Black Ship, termasuk dirinya, ada 2 ahli bawaan dan 1 dari Saint Realm. Namun mereka dikepung oleh 3 penguasa Saint Realm. Pada titik ini, ketiganya, bersama dengan Black Ship, semuanya mengalami cedera parah. Terutama Black Ship yang budidayanya paling lemah. Dia sudah tergeletak di tanah, dan di hadapannya, seorang ahli alam suci berwajah dingin dan menyeramkan tengah melancarkan pukulan ke arah kepalanya. Domba hitam sudah menutup matanya karena putus asa. Namun, pada saat ini, terdengar suara mendesing. Diikuti dengan teriakan. Black Ship tiba-tiba membuka matanya, hanya untuk mendapati bahwa Master Saint Realm yang menyerangnya telah ditinju ke udara oleh seseorang, jatuh dengan keras lebih dari 10 meter jauhnya, dengan penyok besar di dadanya. Hidup atau tidak, dia lumpuh total. Satu serangan saja telah melumpuhkan ahli Saint Realm. Mata domba hitam terbelalak karena terkejut. Mungkinkah asisten Menteri Niu telah tiba? Tepat pada saat itu, 2 teriakan kaget dan marah datang dari samping. Sialan, itu Zhou Yu. Orang ini benar-benar muncul di sini. Ayo serang bersama. Zhou Yu. Domba hitam segera menoleh dan melihat Zhou Yu. Sekarang, Zhou Yu sudah terlibat dalam pertempuran dengan 2 ahli alam suci lainnya. Meski dikepung oleh 2 ahli alam suci, tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah Zhou Yu, melainkan dia tampak sama sekali tidak peduli. Dengan gerakan cepat, dia pertama-tama menghindari serangan gabungan kedua pria itu, lalu dengan cepat, Zhou Yu melancarkan pukulan. Di tinjunya, ratusan kekuatan ki berbentuk naga meledak. Bang! Salah satu ahli Saint Realm terkena pukulan Zhou Yu. Sebuah lubang berdarah meledak di tubuhnya akibat gangjin mengerikan yang dilepaskan oleh Zhou Yu, membunuhnya seketika.
Pakar alam suci yang lain menjadi pucat karena ketakutan dan berlari menyelamatkan diri. Berpikir untuk mencalonkan diri sekarang. Tidakkah kamu pikir sudah terlambat? Zhou Yu tertawa dingin, sosoknya melintas, dan dia mengejar. Saat berikutnya, dia muncul di depan pria itu dan mengulurkan tangan untuk mencengkeram lehernya. Seorang Master Saint Realm yang perkasa, di bawah cengkeraman Zhou Yu, berjuang seperti ayam kecil, tetapi semuanya sia-sia. Menyaksikan adegan ini, Black Sheep dan dua ahli lainnya dari pavilion bela diri kota Hu benar-benar tercengang. Terutama Black Sheep, yang matanya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Lagi pula, dia pernah memprovokasi Zhou Yu sebelumnya. Dia tidak menyangka Zhou Yu begitu kuat dan mengerikan. Faktanya, dia pernah mendengar nama Zhou Yu di pavilion bela diri kota Hu. Namun di negeri naga, orang-orang dari dua tempat selalu menganggap diri mereka lebih unggul. Yang satu adalah ibu kota, dan yang lainnya adalah Shanghai. Belum lagi Black Sheep berasal dari pavilion bela diri kota Hu. Oleh karena itu, dia pun semakin sombong dan memandang rendah orang lain. Oleh karena itu, dia benar-benar mencemarkan nama baik Zhou Yu dan terlalu malas untuk melirik informasi Zhou Yu sedikitpun. Pada saat ini, dia merasa seperti badut. Zhou Yu tidak memperhatikan reaksi Black Sheep dan yang lainnya. Baginya, ketiga orang ini, yang semuanya berada di alam suci awal, sama sekali tidak berarti apa-apa. Dia sengaja membiarkan nyawa seseorang melayang hanya untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Sebelum Zhou Yu sempat berbicara, pria itu mengancam dengan marah sambil meronta. Zhou Yu, lebih baik kau lepaskan aku, atau bos kita tidak akan pernah melepaskanmu. Zhou Yu tersenyum seolah-olah dia menganggapnya lucu. Oh, katakan padaku, siapa bosmu? Adalah murid langsung tetua agung, Mi Zhongwu. Mendengar ini, kilatan tajam melintas di mata Zhou Yu. Kamu dari domain gelap. Di mana Mi Zhongwu? Dia ada di sini, Zhou Yu, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Pria itu meraung dengan gila. Kegembiraan memenuhi mata Zhou Yu. Ini sungguh fantastis. Mi Zhongwu selalu bersembunyi di luar negeri, membuat Zhou Yu tidak mampu menghadapinya. Tanpa diduga, Mi Zhongwu ternyata kembali sendirian. Kali ini, ia harus dibasmi sampai ke akar-akarnya. Zhou Yu mencibir, dan gelombang kekuatan meledak dari tangannya, langsung membunuh pembunuh dari penjara iblis. Kemudian, Zhou Yu dengan santai melemparkan mayat pria itu ke samping dan melihat ke arah Black Sheep dan yang lainnya. Kalian bertiga, keluar dan tunggu di luar. Setelah berbicara, Zhou Yu melangkah ke arah lain. Domba hitam segera memanggil Zhou Yu. Black Sheep ragu sejenak, lalu bertanya. Mengapa kamu menyelamatkan kami? Kalau bicara secara logika, dia pernah bersikap kasar kepada Zhou Yu dan bahkan pernah berbuat sesuatu terhadapnya. Zhou Yu tidak punya alasan untuk menyelamatkan mereka. Zhou Yu melirik mereka dengan acuh tak acuh. Saya hanya tidak ingin menjadi komandan tiang kosong, itu saja. Meninggalkan kata-kata ini, Zhou Yu mengaktifkan teknik gerakannya dan menghilang dari pandangan. Ketiganya, termasuk Black Sheep, merasa bingung. Maksudnya itu apa? Sementara itu, di tempat lain, pintu masuk desa nelayan kecil itu kini berantakan total. Dan Niu Biao berlumuran darah. Kekuatannya telah mencapai Mid Holy Realm, tetapi lawan-lawannya lebih kuat, teknik pergerakan mereka sangat cepat, dan serangan mereka tajam. Kini dia dipenuhi luka-luka, namun dia bahkan belum berhasil melihat dengan jelas wajah lawannya. Orang itu bagaikan bayangan hantu di kegelapan, tak berbekas dalam kedatangan dan kepergiannya, namun setiap kali, ia meninggalkan luka baru di tubuh Niu Biao. Pertarungan mereka menyerupai kucing yang bermain dengan tikus. Niu Biao meraung marah lagi dan lagi, tetapi sama sekali tidak berdaya. Pada titik ini, tubuhnya mulai mengalami kelebihan cairan. Jika terus seperti ini, ia memperkirakan ia tidak akan bertahan lebih dari 5 menit sebelum kematian menantinya. Semakin dia cemas, semakin tidak tenang pikirannya. Tepat ketika Niu Biao hampir meledak karena frustrasi, cahaya pedang berwarna putih keperakan tiba-tiba menembus kegelapan menuju bagian tengah dahinya. Niu Biao segera melancarkan pukulan, mencoba menangkisnya. Namun dengan rasa sakit yang menusuk, pedang radias langsung menembus tinjunya. Raut wajah Niu Biao berubah drastis, karena perasaan kematian yang semakin dekat menyelimuti dirinya. Tepat saat itu, tiba-tiba, sebuah bayangan gelap muncul entah dari mana, diikuti oleh ledakan gangjin emas yang langsung meledak. Bang! Pedang radians berwarna putih perak langsung hancur berkeping-keping. Bab 847. Tidak memasuki sarang harimau. Niu Biao nyaris lolos dari maut, jiwanya masih gemetar, ia memfokuskan matanya untuk melihat siapa orang itu, sebenarnya Zhou Yu. Wajah Niu Biao menunjukkan campuran emosi yang rumit, tidak yakin harus berkata apa. Zhou Yu meliriknya dengan acuh tak acuh.
Ketika kekuatanmu sebanding dengan kesombonganmu, maka kau bisa bertindak angkuh dan berkuasa. Mendengar ini, wajah Niu Biao langsung berubah jelek. Tepat pada saat itu, sebuah suara dingin terdengar. Zhou Yu, kami sudah lama menunggumu, akhirnya kau muncul. Zhou Yu mendongak dan melihat bayangan di pintu masuk desa. Orang itu bertopeng, memegang pedang panjang, dan membelakangi Zhou Yu. Zhou Yu terkekeh dingin. Kalian tikus-tikus dari domain gelap, yang berencana untuk memikatku ke sini, sekarang aku sudah di sini, apa yang bisa kalian lakukan padaku? Terprovokasi oleh ejekan Zhou Yu, bayangan itu menjadi marah. Zhou Yu, kamu tidak akan sombong lebih lama lagi. Jika kau ingin Jiang Xin hidup, ikuti aku. Aku hanya memberimu waktu 1 menit, jika kau gagal mengikuti, Jiang Xin akan mati. Petik 2. Dengan itu, dia segera berjalan menuju hutan dekat pintu masuk desa. Zhou Yu berkata kepada Niu Biao, pergilah ke pinggiran desa dan temui Timu, mereka tidak jauh lebih baik darimu. Kembalilah ke tempat asalmu, jangan biarkan semua orang dari paviliun bela diri kota Hu binasa di sini. Setelah mengatakan ini, sosok Zhou Yu melintas saat dia mengejarnya. Wajah Niu Biao tampak jelek seakan-akan dia habis memakan kotoran, tetapi betapapun tidak berdayanya dia, meskipun marah, dia tetap tidak berdaya. Lagi pula, dia tidak bisa mengumpulkan energi untuk marah. Jika bukan karena Zhou Yu, dia mungkin sudah menjadi mayat sekarang. Niu Biao memperhatikan sosok Zhou Yu yang mundur. Emosi yang kompleks tampak di matanya. Pria yang luar biasa, Zhou Yu. Zhou Yu mengejar bayangan itu, jauh ke dalam hutan. Pada saat yang sama, indera ketuhanannya meliputi area seluas 10 km di sekelilingnya, menjaga segala sesuatu dalam jangkauannya. Tak lama kemudian, ia mendapati bahwa jauh di dalam hutan sekitar 10 km di depan, kekuatan langit dan bumi luar biasa kacau. Meski tidak ada seorang pun yang terlihat, Zhou Yu sudah menebaknya. Pasti ada jebakan yang dipasang di sana. Dan orang di depannya membawanya ke perangkap itu. Zhou Yu bisa saja memilih untuk tidak mengikutinya, tetapi dari berbagai konfrontasinya dengan Mi Zhongwu selama ini, dia tahu orang ini sangat berhati-hati, jika dia tidak masuk perangkap, Mi Zhongwu tentu saja tidak akan menampakkan dirinya. Tak ada usaha, tak ada keuntungan. Kali ini, dia bertekad untuk membalas dendam pada Mi Zhongwu untuk selamanya. Dengan demikian, Zhou Yu terus mengikutinya tanpa ekspresi. Dia ingin melihat jebakan macam apa yang telah disiapkan Mi Zhongwu. Di rumah pertanian di tengah gunung di luar desa nelayan kecil. Seorang bawahan dengan cepat berlari melewati gerbang pertanian. Tuan Muda Mi, Zhou Yu telah muncul. Mendengar ini, Mi Zhongwu yang sedang merokok di halaman segera berdiri. Di mana dia? Berapa banyak orang yang bersamanya? Dia sudah dibawa oleh guru kita ke formasi, dan dia sendirian. Mendengar ini, raut kegembiraan tampak di wajah Mi Zhongwu. Zhou Yu, sombong sekali datang sendirian. Yah, itu sangat sesuai dengan karakternya. Kali ini, aku akan membiarkan dia sepenuhnya memahami metode domain gelap. Kali ini, Mi Zhongwu benar-benar mengerahkan segenap kemampuannya. Setelah 2 kegagalan berturut-turut, tindakannya telah menyebabkan ketidakpuasan di antara banyak orang di domain gelap. Kali ini, dia telah menginvestasikan hampir segalanya untuk mendapatkan persetujuan tokoh-tokoh besar di domain gelap dan gurunya, setuju untuk membiarkannya melakukan satu gerakan terakhir melawan Zhou Yu. Oleh karena itu, kali ini dia hanya bisa berhasil, tidak gagal. Ini juga sebabnya Mi Zhongwu secara pribadi kembali. Beritahukan kepada orang-orang di hutan, begitu Zhou Yu melangkah ke dalam formasi, segera serang, tidak peduli dia hidup atau mati. Tentu saja, jika kau bisa menangkapnya hidup-hidup, itu akan lebih baik. Kilatan jahat tampak di mata Mi Zhongwu. Di sisi lain, Zhou Yu segera mengikuti bayangan itu hingga ke kedalaman hutan, tempat ia mendeteksi jebakan itu. Di tepi perangkap, tanpa ragu-ragu, Zhou Yu melangkah masuk. Melihat Zhou Yu memasuki formasi, bayangan di depan akhirnya berhenti bergerak. Dia menoleh, menatap Zhou Yu, matanya berkilauan dengan seringai dingin. Zhou Yu, bagaimana menurutmu suasana di sini? Zhou Yu berbicara dengan acuh tak acuh. Tempatnya bagus. Hanya saja beberapa sampah di sini terlalu menarik perhatian. Mendengar ini, mata bayangan itu menyipit. Kamu benar-benar menyadarinya. Zhou Yu mengejek. Diperhatikan atau tidak, apa pentingnya? Bukankah ini hasil yang kalian inginkan? Aku akan membantumu. Mendengar itu, bayangan itu mengangguk. Baiklah, semuanya, keluar. Saat suara itu jatuh, 7 sosok tiba-tiba muncul di sekelilingnya, awalnya kosong. Di bawah cahaya bulan yang redup, tatapan Zhou Yu menyapu wajah orang-orang ini. Masing-masing dari mereka mengenakan topeng hantu, yang hanya memperlihatkan mata mereka. Akan tetapi,
aura orang-orang ini sama sekali tidak lemah, mereka semua adalah penguasa Saint Realm. Bahkan di antara mereka, 3 telah mencapai alam pertengahan suci. Tidak dapat disangkal, di bawah tekanan seperti itu dari para pejabat negeri naga, domain gelap masih memiliki begitu banyak penguasa yang tersembunyi di dalam negeri naga, kekuatan domain gelap benar-benar menakutkan. Tepat saat Zhou Yu menilai orang-orang ini, orang yang menghunus pedang berkata sambil mencibir dingin. Zhou Yu, nikmatilah. Ngomong-ngomong, kalau ada kata-kata terakhir, sampaikan sekarang, aku bisa menyampaikannya. Zhou Yu bertanya tanpa ekspresi. Saya hanya punya satu pertanyaan, di mana Mi Zhongwu? Bab 848. Ancaman. Mendengar pertanyaan Zhou Yu, pria dengan pedang itu mencibir. Jangan khawatir tentang itu. Begitu kau lumpuh dan berlutut di sini, aku akan memberitahu Tuan Muda Mi untuk menemuimu untuk terakhir kalinya. Petik 2. Zhou Yu mengangguk. Kalau begitu, kamu bisa menghubungi Mi Zhongwu, itu sudah cukup. Sebentar lagi, aku akan menginjak kepala anjingmu, membuatmu membocorkan keberadaannya. Mendengar kata-kata itu, lelaki itu langsung mendengus dingin. Mencari kematian. Di tengah pembicaraan itu, pedang panjangnya dihunuskan. Dalam sekejap, pedang cahaya putih keperakan yang mengeluarkan suara patahan tajam, menyerang Zhou Yu. Menghadapi serangan ini, Zhou Yu tidak gentar, langsung mengaktifkan teknik kuali emas dan menghujaninya dengan pukulan. Dentang. Suara logam beradu terdengar bergema. Pedang cahaya itu langsung dihancurkan oleh Zhou Yu. Teknik kuali emas yang sangat mendominasi. Memang, reputasinya memang pantas. Serang bersama. Saat suara pria itu melemah, 7 orang lainnya segera bertindak serempak, semuanya menyerang Zhou Yu. 7 orang itu mampu membentuk formasi bersama-sama, jadi tentu saja, itu bukan sekadar pengepungan kelompok. Begitu 7 orang itu mulai bergerak, mereka segera terbagi menjadi kelompok 3 dan 2. 3 menyerang tubuh bagian atas Zhou Yu, 3 menargetkan tubuh bagian bawahnya, dan 2 lainnya melancarkan serangan capit dari depan dan belakang. Gerakan 7 pria itu sama saja, dan kerjasama mereka menggandakan kekuatan serangan mereka. Namun saat mereka menyerang, Zhou Yu merasakan rambut di sekujur tubuhnya berdiri tegak, merasakan ancaman yang kuat. Tentu saja, hal ini juga menyulut semangat juang Zhou Yu yang kuat. Pada saat ini, Zhou Yu merasa darahnya terbakar. Zhou Yu berteriak keras, lalu mengerahkan segenap tenaganya untuk mengaktifkan teknik kuali emas, menyerbu maju untuk menghadapi serangan itu. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat terdengar di hutan. Gelombang kejut gangjin yang dahsyat langsung menghancurkan semua pohon dalam radius 5 km. Gangguan besar itu membuat Niu Biao, Wang Bo, dan yang lainnya yang baru saja berkumpul kembali di luar desa waspada. Wajah Wang Bo berubah drastis. Keributan yang sangat besar, Zhou Yu pasti telah dikepung. Kekuatan orang-orang itu tidak bisa diremehkan. Wang Bo sendiri dikelilingi oleh kelompok itu, dan dia berhasil berjuang keluar hanya setelah meminum pil roh darah bodi. Niu Biao dan yang lainnya baru saja meminum pil penyembuhan. Mendengar kata-kata Wang Bo, Niu Biao langsung berkata, Wang Bo, ayo cepat sembuh dan kembali bertarung. Wang Bo menggelengkan kepalanya. Dia berbicara dengan sangat tenang. Tidak, menemukan wanita muda itu sangat penting sekarang. Kalau tidak, bahkan jika kita membantu Zhou Yu mengalahkan orang-orang itu, jika mereka mengancam kita dengan wanita muda itu, kita tetap harus menyerah. Selama nona muda itu aman, aku akan menjadi orang pertama yang kembali dan mendukung Zhou Yu. Mendengar ini, Niu Biao pun menyadarinya. Baiklah, Wang Bo, aku akan pergi bersamamu. Niu Biao segera berdiri dan melambaikan tangan kepada bawahannya. Semua orang harus menyiapkan pil Bloodburst, jika situasinya mendesak, segera minum. Orang-orang dari paviliun bela diri kota Hu segera berdiri. Melihat semangat semua orang, Wang Bo pun terinspirasi. Ayo masuk ke desa sekarang. Sambil berkata demikian, dia menuntun jalan menuju desa. Yang lainnya mengikutinya dari dekat. Saat semua orang memasuki desa, Wang Bo tiba-tiba memberi isyarat, dan semua orang berhenti. Segera setelah itu, tatapan Wang Bo tertuju dingin ke depan. Beberapa sosok muncul di depan mereka. Di antara mereka adalah Jiang Xin. Jiang Xin ditangkap oleh Mi Zhongwu, dan mereka benar-benar keluar secara sukarela. Wang Bo menatap Mi Zhongwu dengan dingin. Dia tidak mengenali Mi Zhongwu, tetapi dia tahu bahwa orang-orang ini berasal dari domain gelap. Kamu, dari domain gelap, sedang bermain api. Tahukah kau apa akibat dari menyentuh nona mudaku? Sambil terkekeh, Mi Zhongwu berkata. Wang Bo, benarkah? Lihatlah dirimu, bukankah kamu sedang bercanda? Saya hanya mengundang Nona Jiang untuk makan, setelah makan selesai, saya mengantarnya keluar. Kami sama sekali tidak mempersulitnya.
Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan saja pada Nona Jiang. Wajah Jiang Xin penuh kemarahan. Mi Zongwu, jika kau berani menyentuhku, mari kita lihat apakah ayahku akan membiarkanmu pergi. Meski begitu, wajah Mi Zongwu masih menampakkan senyum. Dia menatap Jiang Xin yang berdiri di depannya. Nona Jiang, apakah Anda mengancam saya? Mungkinkah aku terlalu sopan padamu, sehingga membuatmu salah paham? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku tidak berani menyentuhmu? Tangannya tiba-tiba meraih kerah pakaian Jiang Xin. Jiang Xin segera berjuang mati-matian. Kamu berani? Wang Bo juga berteriak dengan dingin. Mi Zongwu, hentikan. Jika kalian berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada nona muda kita hari ini, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk memastikan tidak ada satupun dari kalian yang pergi dari sini. Mata Wang Bo dipenuhi amarah yang hebat. Tak seorang pun meragukan ketulusan kata-katanya. Tangan Mi Zongwu berhenti di depan dada Jiang Xin. Dia mencibir sambil menatap Jiang Xin. Nona Jiang, meskipun wali Anda Wang Bo sangat kuat, bawahan saya juga bukan pemalas, menghalanginya selama setengah jam bukanlah masalah. Dalam setengah jam itu, aku bisa bermain denganmu sepenuhnya dan dengan damai, memastikan klimaks demi klimaks. Tidak percaya padaku. Tatapan mata jahat Mi Zongwu membuat Jiang Xin takut. Matanya dipenuhi amarah, tetapi dia tidak berani berbicara lagi. Wajah Wang Bo penuh amarah. Mi Zongwu, kamu tidak akan melakukan ini tanpa alasan, jelaskan syaratmu. Sambil tertawa, Mi Zongwu berkata, Wang Bo memang bijaksana. Kondisi saya sederhana, kita tidak boleh saling menghalangi. Aku akan membiarkannya pergi, tapi kamu harus segera meninggalkan tempat ini. Petik 2. Dan jangan ikut campur dalam urusan apapun di sini. Mi Zongwu hanya ingin berurusan dengan Zhou Yu, sedangkan untuk Jiang Xin, latar belakangnya memang terlalu signifikan, dan kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak ingin menyinggung Jiang Dongcheng. Mendengar ini, Wang Bo juga langsung mengerti. Matanya penuh dengan perjuangan. Jika dia setuju dengan Mi Zongwu, dia akan menempatkan Zhou Yu dalam bahaya, terutama karena Zhou Yu baru saja menyelamatkannya. Tetapi jika dia tidak setuju, Jiang Xin akan berada dalam bahaya. Untuk sesaat, Wang Bo tidak tahu bagaimana memilih. Jiang Xin yang awalnya ketakutan, berteriak keras. Wang Bo, jangan setuju dengannya. Dia tidak berani menyentuhku. Mata Mi Zongwu menyipit, senyum jahat terpancar di dalamnya. Setelah itu, tangannya langsung meraih kerah Jiang Xin. Jiang Xin menjerit tajam. Wajah Wang Bo berubah drastis. Berhenti, aku setuju dengan persyaratanmu. Bab 849. Kelainan dalam tubuh. Mendengar teriakan marah Wang Bo, Mi Zongwu, dengan senyum gembira, menarik tangannya dari dalam pakaian Jiang Xin. Bagus sekali, itu pilihan yang bijaksana. Kamu boleh pergi sekarang. Mengatakan demikian, Mi Zongwu langsung mendorong Jiang Xin keluar. Wang Bo segera bergegas keluar untuk menarik Jiang Xin di belakangnya. Jiang Xin menatap Mi Zongwu dengan mata penuh kebencian. Pria ini, harus dia bunuh. Namun, Mi Zongwu tidak panik sama sekali. Karena, 3 jam dari sekarang, dia akan meninggalkan negeri naga, dan apa yang mungkin dilakukan Jiang Dongcheng kepadanya meskipun itu kuat. Mi Zongwu berkata sambil tersenyum tipis. Sebaiknya kau cepat dan bawa Nona Jiang setidaknya 100 km jauhnya dari sini. Di dalam tubuhnya, aku telah menyuntikkan bom sensor mini. Ini akan meledak secara otomatis setelah 2 jam. Tentu saja, hal itu akan otomatis menjadi tidak efektif jika jaraknya 100 km. Ini juga merupakan keyakinan Mi Zongwu dalam membiarkan Jiang Xin pergi. Mendengar ini, raut wajah Wang Bo berubah. Dia menatap Mi Zongwu dengan tatapan dingin, lalu segera bergegas keluar bersama Jiang Xin. Mi Zongwu menoleh ke arah Niu Biao dan yang lainnya. Niu Biao menggertakkan giginya karena kebencian, tidak berdaya dan hanya bisa mundur. Melihat Jiang Xin dan yang lainnya pergi, Mi Yufu yang berada di sisinya segera berkata, Nak, apakah aman membiarkannya pergi seperti ini? Mi Zongwu mendesah. Ayah, itu tindakan yang perlu. Saya perlu memastikan bahwa semua kekuatan di tangan saya digunakan untuk menghadapi Zhou Yu, tanpa gangguan apapun. Jika aku tidak membiarkannya pergi, kaumnya dan ayahnya akan terus mengirim pejuang yang semakin kuat. Mereka semua akan mengejarku dengan putus asa, dan itu akan lebih merepotkan lagi. Petik 2. Mi Yufu menarik napas dalam-dalam. Selama kamu bisa membunuh Zhou Yu, itu yang penting. Di bawah sinar bulan, di dalam hutan. Kekuatan dahsyat meledak ke segala arah, menyebabkan tanah runtuh sedalam lebih dari 1 kaki. Pada saat ini, Zhou Yu sedang dikepung oleh 7 orang, dan lebih dari 10 luka telah muncul di tubuhnya. Wajah Zhou Yu tidak berekspresi, tetapi semakin dia melawan, semakin dia merasa terkejut.
Meskipun ketujuh pria itu berkoordinasi dengan sangat baik dan serangan mereka kuat, teknik kuali emas Zhou Yu telah mencapai alam 6 kuali. Serangan biasa dari alam suci awal bagaikan geli baginya. Meskipun diserang secara bergiliran oleh 7 orang, Zhou Yu menerima beberapa pukulan sebelum ia secara tidak sengaja menerima luka ringan. Namun keanehan itu ada di sana. Sejak luka pertama muncul di tubuhnya, intensitas serangan mereka tidak meningkat, tetapi jumlah lukanya malah semakin banyak. Perasaan itu serupa dengan musuh yang tidak bertambah kuat, tetapi dirinya sendiri yang bertambah lemah. Tepat saat keraguan Zhou Yu muncul, 2 orang di belakangnya bergabung untuk melancarkan serangan dahsyat yang ditujukan padanya. Cahaya dingin melintas di mata Zhou Yu. Saya ingin melihat tipu daya seperti apa yang sedang terjadi di sini. Dia tidak menghindar maupun menghindar, sebaliknya memutuskan untuk menghadapi serangan itu secara langsung dengan kekuatan teknik kuali emasnya. Bang! Suara teredam bergema. Kulit Zhou Yu tiba-tiba berubah pucat, dan dia memuntahkan darah. Selama proses ini, Zhou Yu membagi sebagian indera ketuhanannya, dengan saksama mengamati bagian dalam tubuhnya. Ini tidak benar. Tidak, jelas tidak benar. Wajah Zhou Yu menjadi sangat muram. Dia telah mengamati seluruh proses terjadinya cedera itu dengan jelas. Tidak ada masalah dengan dirinya secara inheren, tidak juga ada masalah dengan serangan orang-orang ini. Namun masalah muncul saat orang-orang itu memukulnya, ada sesuatu di tubuhnya yang juga menyerang pada saat yang sama. Namun, serangan yang dipancarkan benda ini sangat aneh, tidak secara langsung merusak tubuh Zhou Yu. Sebaliknya, ia melumpuhkan syarafnya dengan cara yang misterius, yang menyebabkan kelemahan dalam teknik kultivasinya. Zhou Yu sama sekali tidak menyadari hal itu sebelumnya. Zhou Yu dipenuhi dengan keterkejutan. Orang yang membawa pedang, yang sedari tadi tidak aktif di samping, menyadari perubahan ekspresi Zhou Yu, dan matanya menyipit. Intuisi yang sangat tajam. Dia menemukan masalahnya dengan cepat. Dia langsung berteriak keras. Bertindak cepat. Bunuh dia. Mendengar perintahnya, ketujuh orang itu tidak ragu-ragu mengerahkan seluruh kekuatan mereka, melancarkan serangan ke arah Zhou Yu. Pada saat ini, Zhou Yu belum sepenuhnya mengidentifikasi masalah dalam tubuhnya. Menghadapi pengepungan kelompok itu sekali lagi, dia tidak berani melawan dengan teknik kuali emas lagi. Akan tetapi, hal ini juga menyebabkan mata Zhou Yu berkedip dengan cahaya yang ganas. Karena kamu terburu-buru untuk mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Menghadapi pengepungan 7 pria itu, Zhou Yu mengumpulkan kekuatannya dan, membuka mulutnya, mengeluarkan lolongan panjang. Mengaum. Raungan iblis meledak seketika. Gelombang suara yang menakutkan itu berubah menjadi riak-riak hitam yang menyebar kemana-mana. Raungan iblis yang telah ditingkatkan, kini luar biasa kuat, bahkan dapat mengalahkan wakil direktur paviliun bela diri kota Hai, Yao Pingsheng, yang berada di puncak alam suci awal. Orang-orang ini tentu saja tidak terkecuali. Seketika, mereka merasakan jiwa ilahi mereka bergetar, kepala mereka hampir meledak. Serangan terkoordinasi mereka hancur dalam sekejap. Memanfaatkan kesempatan ini, Zhou Yu yang telah siap bergerak, mengaktifkan langkah gunung dan sungai dan menyerbu ke depan. Bang-bang! 2 pukulan yang dialiri kekuatan geng naga mendarat pada 2 orang di depannya. Mereka berdua, yang belum juga pulih akalnya, dibunuh di tempat. Tanpa menoleh 2 kali, Zhou Yu mengarahkan pandangannya pada 3 orang di samping dan menyerbu ke arah mereka. Bab 850. Berjuang untuk hidup. Tepat pada saat itu, laki-laki yang memegang pedang di antara para penonton adalah orang pertama yang tersadar kembali. Ketika dia melihat Zhou Yu langsung membunuh 2 orang, wajahnya dipenuhi amarah. Ketujuh pria ini merupakan bawahannya yang paling elit dan merupakan para ahli yang berhasil bertahan hidup selama bertahun-tahun diburu oleh paviliun bela diri dan aula hukuman negara naga. Masing-masing benar-benar dipercaya olehnya. Tak disangka, dalam sekejap mata, 2 orang tewas. Kehilangan ini sangatlah berat. Hatinya dipenuhi amarah yang luar biasa. Melihat Zhou Yu hendak menyerang yang lain, dia langsung mengeluarkan raungan marah. Beraninya kau. Bersamaan dengan raungan itu, pedang panjang di tangannya seketika menyemburkan cahaya pedang yang menyilaukan, melesat ke arah Zhou Yu. Serangan ini cepat dan kejam. Zhou Yu, yang masih berjuang melawan kelainan di tubuhnya, tidak berani menghadapi pedang itu secara langsung, dan terpaksa menyerah untuk membunuh ketiga orang lainnya, menggunakan teknik gerakannya untuk menghindar. Hal ini memberi waktu bagi 5 orang lainnya untuk pulih. Kelima orang itu segera sadar kembali. Melihat 2 orang rekan mereka tewas, kelima orang itu menampakkan ekspresi ngeri. Lelaki bersenjata pedang itu langsung berteriak keras. Jangan hanya berdiri di sana, serang bersama-sama, hadapi dia dengan ketat, jangan beri dia kesempatan. Mendengar perintahnya, kelima orang itu segera maju untuk mengepung Zhou Yu.
Sementara itu, lelaki dengan pedang tidak menyerang, melainkan mengeluarkan suar dari dadanya dan meluncurkannya. Zhou Yu tidak tahu apa maksudnya, tetapi jelas itu bukan sesuatu yang baik. Tidak bisa ditunda lebih lama lagi. Zhou Yu mengambil keputusan cepat, menahan serangan dari 3 orang di belakang, dan dengan kuat merangsang kekuatan geng naganya, menyerang ke arah 2 orang di depan. Benar-benar mengabaikan pertahanan di belakang, itu adalah taktik yang mempertaruhkan nyawa. Tindakan Zhou Yu benar-benar di luar dugaan mereka. Terutama 2 orang yang menjadi sasaran Zhou Yu, raut wajah mereka berubah drastis, dan mereka langsung berusaha mundur untuk menghindari ketajamannya, tetapi kecepatan Zhou Yu terlalu cepat, tidak memberi mereka kesempatan. Bang! Pukulan penuh kekuatan geng naga menghantam tubuh kedua lelaki itu tanpa ampun. Kedua lelaki itu menjerit kesakitan, langsung menyemburkan darah dan terpental mundur. Meskipun mereka tidak langsung mati seperti kedua orang sebelumnya, keadaan mereka tidak jauh lebih baik. Pukulan Zhou Yu telah menghancurkan beberapa meridian mereka, dan mereka telah kehilangan kemampuan bertarung mereka. Pada saat yang sama Zhou Yu menghempaskan kedua pria itu, serangan dari 3 pria di belakang juga mengenainya. Bang! Dalam sekejap, Zhou Yu terlempar secara horizontal. Punggungnya terdapat 3 luka mengagetkan, yang darinya darah mengucur deras dan muncrat keluar. Setelah terjatuh keras ke tanah, Zhou Yu segera bangkit, sembari merangsang ki sejati kayu Yi untuk pulih dari luka-lukanya. Justru karena ki sejati kayu Yi lah dia berani bertarung dengan cara yang begitu putus asa. Setelah lelaki dengan pedang itu selesai mengirim sinyal dan melihat 2 orang anak buahnya terluka, ia meraung marah dan menerjang Zhou Yu dengan tusukan pedang. 3 orang lainnya bekerja sama dengannya, secara bersamaan melancarkan serangkaian serangan. Menghadapi serangan tajam keempat pria itu, tatapan mata Zhou Yu menjadi lebih ganas. Karena dia sudah memutuskan untuk menukar cedera dengan cedera, apa yang perlu ditakutkan? Dia menstimulasi kekuatan geng naganya dan menyerang maju dengan gegabah. Lelaki dengan pedang itu ketakutan oleh tatapan tajam Zhou Yu, dan langkahnya tanpa sadar melambat. Biasanya berada di posisi pertama untuk menyerang, dia langsung tertinggal di belakang. Sementara 3 lelaki di sampingnya bergegas maju tanpa rasa takut. Ledakan. Sosok Zhou Yu beserta ketiga pria itu saling bertabrakan dalam sekejap. Setelah pertikaian singkat, ketiga pria itu meludahkan darah secara bersamaan dan terpental mundur. Dan Zhou Yu tidak jauh lebih baik. Dia meludahkan darah dan terpental horizontal, tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Melihat hasil ini, pria dengan pedang itu tidak lagi peduli dengan bawahannya. Dia segera mengerahkan seluruh tenaganya dan melancarkan tusukan pedang yang dahsyat ke arah Zhou Yu. Menghadapi pedang ini, Zhou Yu tampaknya tahu dia tidak bisa menghindar tepat waktu. Namun dia tidak menunjukkan rasa takut. Mau aku mati? Kamu tidak cukup mampu. Sambil berbicara, Zhou Yu secara mengejutkan meraih pedang pria itu dengan tangan kosong. Lelaki dengan pedang itu pun terkejut, namun kemudian ia mencibir dan menusukkan pedangnya sekuat tenaga. Dalam sekejap, tangan Zhou Yu meraih pedang itu. Pedang radians yang tajam segera memotong telapak tangan Zhou Yu, dan darah menyembur keluar. Mengira dia akan langsung memutuskan telapak tangan Zhou Yu, dia tidak menyangka yang dia lakukan hanya memotongnya saja. Teknik kuali emas, sungguh mendominasi. Tapi, apakah kau pikir dengan mempertaruhkan nyawamu, kau bisa menangkis pedangku? Pria itu mencibir dingin saat Gang Jin menyerbu lagi. Pedang ini langsung mengiris tangan Zhou Yu dan mengarah ke jantungnya. Tangan Zhou Yu yang memegang pedang tiba-tiba mengerahkan kekuatan, mengarahkan kembali ujung pedang. Desis. Pedang ini akhirnya menembus bahu Zhou Yu, dan seketika menciptakan lubang menganga. Akan tetapi, Zhou Yu tetap tidak terpengaruh, seolah-olah pedang itu tidak menembus tubuhnya sendiri. Mengabaikan luka di bahunya, dia melancarkan pukulan secepat kilat ke arah pria di depannya. Jarak antara keduanya terlalu dekat. Pria itu tidak mempunyai kesempatan untuk menghindar. Bang! Pukulan ini mengenainya dengan kuat. Wah! Pria itu juga memuntahkan darah dan terpental mundur. Pada saat ini, di hutan, semua orang tergeletak di tanah, dikelilingi darah, pemandangannya sungguh brutal. Dan tepat saat itu, lebih dari 10 sosok dengan cepat mendekat dari kejauhan. Dalam sekejap mata, mereka tiba di pinggiran medan perang yang kacau ini. Melihat orang-orang itu muncul, laki-laki dengan pedang yang tergeletak di tanah langsung menampakkan ekspresi gembira. Mi Zhongwu. Cepat, dia sudah terjerat tali, cepat dan aktifkan Gu pembunuh jiwa ibu dan anak di dalam tubuhnya. Bab 851. Perhitungan Mi Zhongwu. Orang yang tiba-tiba muncul dan memimpin mereka tidak lain adalah Mi Zhongwu. Di samping Mi Zhongwu adalah ayahnya Mi Yufu, selain mereka, ada juga seorang wanita tua, dan lebih dari selusin bawahan. Tentu saja, tingkat kultivasi bawahan ini semuanya berada di alam bawahan agung,
sedangkan wanita tua itu, dengan aura halus, membuatnya mustahil untuk mengetahui tingkat kultivasinya, tetapi dari ujung kepala hingga ujung kaki, dia memancarkan aura keji. Saat melihat Mi Zongwu, kilatan dingin melintas di mata Zhou Yu. Mi Zongwu akhirnya muncul. Hari ini, ia harus dibasmi sampai ke akar-akarnya. Menghadapi teriakan mendesak dari pria yang menghunus pedang, Mi Zongwu tidak terburu-buru, sebaliknya, dia dengan ramah mengamati situasi di arena. Terutama memperhatikan Zhou Yu dengan seksama. Ketika dia melihat Zhou Yu yang penuh luka dan tampak menyedihkan, senyum di matanya semakin intens. Prison Leader, sungguh mengesankan. Pemuda ini sekarang menjadi tokoh terkemuka di kota Hai, bahkan telah melumpuhkan Xiang Yinglong, seorang menteri dari Paviliun Bela Diri. Aku tidak menyangka dia akan jatuh ke tanganmu hari ini. Petik 2. Pemimpin penjara, sungguh pantas menjadi otoritas tertinggi domain gelap di kota Hai, salah satu dari sedikit yang bisa tetap bersembunyi di negeri naga selama bertahun-tahun ini. Pada saat ini, pemimpin penjara berdiri sambil menopang tubuhnya yang terluka. Tatapannya dingin, dia menatap Mi Zongwu. Mi Zongwu, apa maksudmu? Zhou Yu sudah terluka parah, apakah kamu masih tidak akan bergerak? Mi Zongwu menanggapi dengan senyum ringan. Kepala penjara, meskipun Zhou Yu telah dirasuki oleh gu pemakan jiwa ibu dan anak, lukanya masih belum cukup parah. Anda perlu mengerahkan lebih banyak tenaga. Petik 2. Lanjutkan seranganmu, tingkatkan lukanya sepertiga lagi, dan kemudian Lady Phantom secara alami akan mengambil tindakan untuk menangani Zhou Yu sepenuhnya. Mendengar kata-kata itu, wajah pemimpin penjara langsung berubah marah. Mi Zongwu, apakah kamu mencoba menipuku? Tidakkah kau lihat bahwa anak buahku sudah terluka parah? Bukankah masih ada nafas di dalamnya? Mi Zongwu menjawab dengan senyum tipis. Selama masih ada nafas, berarti masih ada kemampuan untuk berjuang. Tentu saja, kamu juga bisa memilih untuk tidak mengambil tindakan apapun. Kalau begitu, aku akan membawa anak buahku dan pergi. Silakan bermain sendiri dengan anak ini, Zhou Yu. Saat Mi Zongwu berbicara, dia membawa anak buahnya dan mundur lebih dari 10 meter. Wajah pemimpin penjara berubah sangat marah. Dulu ketika Mi Zongwu meminta bantuannya, telah disepakati dengan jelas bahwa begitu anak buahnya melukai Zhou Yu, Mi Zongwu akan menggunakan gu pembunuh jiwa ibu anak untuk membunuh Zhou Yu dalam satu pukulan. Namun, sekarang dia tiba-tiba mengubah rencananya, memaksa mereka untuk melawan Zhou Yu sampai mati. Mi Zongwu jelas-jelas mencoba menggunakan dia dan bawahannya sebagai umpan meriam, dengan tujuan pertarungan yang saling menghancurkan dengan Zhou Yu sebelum turun tangan. Sungguh licik dan jahat Mi Zongwu. Dia seharusnya tidak mempercayai kata-kata Mi Zongwu sejak awal. Namun sekarang, sudah terlambat. Yang paling menyebalkan, dia sekarang tidak berani membuat Mi Zongwu marah. Sebab jika Mi Zongwu benar-benar pergi, dia dan bawahannya sudah pasti akan mati tanpa keraguan. Pemimpin penjara mengepalkan tinjunya, urat-uratnya berdenyut, dia melirik dingin ke arah Mi Zongwu, lalu berbalik menatap Zhou Yu, dan dengan lambaian tangannya yang besar. Mengenakan biaya. Mendengar hal itu, ketiga bawahan terakhirnya yang terpercaya segera, tanpa mempedulikan luka-luka mereka, bergegas maju tanpa rasa takut. Sebelumnya, meskipun Zhou Yu hanya diam saja, dia tidak tinggal diam. Ki sejati kayu yi miliknya bersirkulasi dengan cepat, menyembuhkan luka-luka di tubuhnya. Dia juga tengah mencari gu pembunuh jiwa ibu dan anak. Tetapi bagaimanapun dia mencari, dia tidak dapat menemukannya. Menghadapi serangan ketiga pria itu, Zhou Yu hanya bisa menghentikan pencarian dan serangan baliknya untuk sementara. Melihat adegan ini, seringai Mi Zongwu makin lebar. Apa yang diinginkannya adalah kepastian yang lengkap, atau bahkan 100%. Semakin parah luka Zhou Yu, semakin baik baginya. Sedangkan untuk hidup matinya anak buah Prison Leader, dia sama sekali tidak mempedulikannya. Bahkan dalam lubuk hatinya, Prison Leader sudah menjadi bagian perhitungannya. Baginya, hasil terbaik adalah semua bawahan ketua penjara mati, dan ketua penjara melawan Zhou Yu hingga hancur total. Setelah itu, dia akan membunuh Zhou Yu, mengendalikan ketua penjara, dan jika dia menghadapi perlawanan dari Jiang Dongcheng saat meninggalkan negeri naga, dia bisa melempar ketua penjara sebagai alat tawar-menawar. Lagi pula, setelah menyentuh Jiang Xin, seseorang harus menanggung amarah Jiang Dongcheng, dan sebagai penguasa tertinggi di domain gelap di kota Hai, pemimpin penjara sudah cukup untuk meredakan amarah Jiang Dongcheng. Sekarang, semuanya berjalan sesuai rencananya. Kegembiraan memenuhi hati Mi Zongwu. Di sisi lain, Zhou Yu sekali lagi terjun ke dalam pertempuran kacau dengan pemimpin penjara dan keempat anak buahnya. Kali ini, bawahan pemimpin penjara benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka. Ketiganya meninggalkan pertahanan, menyerang dengan kekuatan penuh. Hasilnya adalah tubuh Zhou Yu mendapat beberapa luka lagi. Namun, ketiganya dibunuh oleh Zhou Yu satu persatu. Pada saat ini,
darah mengalir deras dari tubuh Zhou Yu, sementara wajah pemimpin penjara dipenuhi amarah yang membara, pedangnya berulang kali ditusukkan ke arah Zhou Yu. Dalam sekejap mata, keduanya bertukar lebih dari selusin gerakan. Tubuh Zhou Yu mendapat 3 luka pedang lagi, salah satunya menembus lengannya. Pemimpin penjara sendiri mengalami patah tulang rusuk akibat pukulan Zhou Yu, daging dadanya tampak retak secara signifikan. Keduanya tampak amat menyedihkan. Baru pada saat inilah Mi Zhongwu tertawa terbahak-bahak. Bagus, sangat bagus. Terima kasih atas kerja kerasmu, kepala penjara. Sekarang, serahkan saja padaku. Saat dia berbicara, Mi Zhongwu menoleh ke wanita tua di sampingnya dan berkata dengan hormat. Nyonya Phantom, silakan bergerak. Bab 852. Gu pemakan jiwa ibu dan anak. Mi Zhongwu, saat menghadapi seorang tahanan yang termasuk petinggi di domain gelap, tidak menunjukkan rasa takut dan bahkan berani merencanakan sesuatu. Namun, saat menghadapi wanita tua ini, dia menunjukkan rasa hormat yang luar biasa. Terlebih lagi, jika seseorang mengamati dengan saksama kedalaman matanya, seseorang akan melihat bahwa jauh di dalam mata Mi Zhongwu, bahkan ada sedikit rasa takut. Wanita tua ini, meskipun tampak bungkuk dan tidak menarik, memancarkan aura lemah. Namun hanya mereka yang sungguh-sungguh memahami metodenya yang akan mengetahui keganasannya. Dan Mi Zhongwu adalah orang yang mengerti metodenya. Wanita tua ini adalah teman baik gurunya Tian Sheng, dan di alam gelap, dia juga dianggap sebagai sosok yang mirip dengan pejabat kurban. Mi Zhongwu pernah menyaksikan seorang ahli alam suci pertengahan yang menyinggung wanita tua ilusi itu, yang di hadapannya, seketika berubah dari orang hidup menjadi kulit belaka, dan setelah itu, seekor serangga seukuran kepalan tangan muncul dari kulit orang itu dan menggali ke dalam tubuh bungkuk wanita tua ilusi itu. Pemandangan seperti itu, Mi Zhongwu masih merasakan keringat dingin di sekujur tubuhnya ketika ia memikirkannya hingga hari ini. Kali ini, dia datang untuk berhadapan dengan Zhou Yu, dan kebetulan saja wanita tua ilusi itu memiliki urusan yang harus diselesaikan dan harus kembali ke tanah leluhurnya, negara Yun. Mi Zhongwu telah berusaha keras untuk mengundang wanita tua itu datang, dan juga melakukan pendekatan lewat. Gu pembunuh jiwa ibu anak di dalam tubuh Zhou Yu memang hasil karya wanita tua ilusi itu. Pada saat ini, menanggapi permintaan Mi Zhongwu, wanita tua ilusi itu menganggukkan kepalanya pelan, diikuti dengan tangannya yang gemetar membentuk serangkaian segel tangan yang rumit. Saat segel tangan itu selesai, mata cekung wanita tua yang ilusi itu tiba-tiba memancarkan cahaya keabu-abuan. Gu pembunuh jiwa ibu dan anak. Mengaktifkan. Saat kata-kata itu terucap, raut wajah Zhou Yu tiba-tiba berubah. Dia merasakan bahwa di dalam meridiannya, tiba-tiba muncul butiran-butiran kecil. Butiran-butiran ini tersebar di beberapa meridian utama tubuhnya, dan hanya dalam beberapa detik, butiran-butiran itu mulai pecah. Tak lama kemudian, serangga Gu kecil muncul dari dalam. Serangga Gu ini berjejer rapat, jumlahnya mencapai ratusan. Zhou Yu sangat terkejut. Apakah ini telur? Kapan telur-telur ini memasuki tubuhnya? Zhou Yu segera teringat jalannya pertempuran sebelumnya, dan dia segera menyadari. Zhou Yu sudah mengetahui apa yang sedang terjadi. Awalnya, tahanan dan 7 bawahannya sangat ingin melukainya agar dapat menanamkan Gu pembunuh jiwa ibu anak ke dalam tubuhnya. Setelah Gu pembunuh jiwa ibu anak memasuki tubuhnya, ia segera mulai berkembang biak di dalam meridiannya, dan karena efeknya yang mematikan saraf, Zhou Yu awalnya tidak menyadarinya, membiarkannya berkembang biak hingga tingkat yang mengerikan ini. Pada saat ini, Zhou Yu segera mengaktifkan Nether Fire Truki miliknya, mengarahkannya ke arah Gu pembunuh jiwa ibu anak di dalam meridiannya. Dengan Nether Fire Truki yang menyapu, beberapa telur Gu langsung hancur. Keterkejutan tampak di mata wanita tua yang penuh ilusi itu. Ki sejati api Nether. Anak muda, bukan metode yang buruk. Nether Fire Truki memang menahan serangga Gu, tapi Gu pemakan jiwa ibu anakku bukanlah Gu biasa. Selagi wanita tua ilusi itu berbicara, dia membentuk serangkaian segel tangan lainnya. Dalam sekejap, Gu pembunuh jiwa ibu anak dalam tubuh Zhou Yu mulai saling melahap satu sama lain. Dalam sekejap mata, ratusan Gu pembunuh jiwa ibu anak setelah melahap satu sama lain, dengan cepat menjadi hanya beberapa lusin saja. Namun, beberapa lusin orang ini luar biasa ganas dan sama sekali tidak takut pada Nether Fire Truki. Senyum sinis muncul di wajah wanita tua yang penuh ilusi itu. Anak muda, ki sejati api Nethermu agak kurang. Namun, tubuhmu, wanita tua, sangat menyukainya. Aku membayangkan menggunakan dagingmu untuk memelihara serangga Gu akan menghasilkan efek yang tak terduga. Mendengar kata-kata ini, cahaya dingin melintas di mata Zhou Yu. Wanita tua beracun, kau merayakannya terlalu cepat. Saat dia berbicara, Zhou Yu segera mengaktifkan keterampilan Taichu. Sejak pertarungan terakhir saat ia mengalahkan Luo Zentian,
Netherfire Truki, Gui Water Truki, dan Yiwood Truki dalam tubuhnya telah menyatu di bawah pengaruh Taichu Gui Yuan. Petik 1. Penggabungan ketiga jenis ki sejati ini pada hakikat telah mulai melampaui ranah ki sejati, mendekati tingkat Yuan sejati. Jika dia dapat menemukan dan memadukan kedua jenis ki sejati lainnya, ki sejati milik Zhou Yu dapat sepenuhnya berubah menjadi Yuan sejati. Baik itu Yuan sejati maupun Gang Yuan, keduanya merupakan eksistensi yang setingkat lebih tinggi daripada Ki Sejati dan Gang Jin, kekuatan mereka tak tertandingi. Ketika Luo Zentian menggunakan Chaotic Heavenly Gang Yuan di masa lalu, jika bukan karena Taichu Gui Yuan yang menahannya dengan sempurna, Zhou Yu tidak akan memiliki peluang mengalahkan Luo Zentian, bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menahan serangannya. Pada saat ini, Zhou Yu mengendalikan perpaduan Ki Sejati yang mendekati level Yuan sejati, membombardir puluhan serang gagu tersebut dengan ganas. Bang bang. Saat berikutnya, suara ledakan rendah datang dari dalam tubuh Zhou Yu. Serang gagu yang menyatu, meskipun memang mampu menahan Netherfire Truki, namun agak tidak cukup melawan Truki yang menyatu ini. Dalam sekejap, lebih dari selusin dilenyapkan oleh Zhou Yu. Melihat pemandangan ini, ekspresi wanita tua yang penuh ilusi itu berubah, dan dia langsung mendengus marah. Anak muda, aku memang meremehkanmu. Tapi apakah kau benar-benar berpikir, Gu pembunuh jiwa ibu anakku hanya memiliki kekuatan setingkat ini? Selanjutnya, biarkan kamu merasakan rasa Phantom Divine Brain Devour. Saat kata-katanya terucap, wanita tua yang penuh ilusi itu menepukkan kedua tangannya, matanya berkilat cepat dengan kilauan abu-abu. Saat berikutnya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Bab 853. Kekuatan Manik Jiwa. Hanya untuk melihat seekor cacing gu seukuran kepalan tangan keluar dari dadanya yang keriput, sangat hidup. Begitu cacing gu muncul, ia mengarahkan suara tajam ke arah Zhou Yu. Pada saat ini, Mi Zhongwu yang ada di sampingnya menjadi pucat karena ketakutan, matanya penuh teror, dan tanpa terkendali melangkah mundur beberapa langkah. Itu cacing gu. Hal itu membuatnya sangat takut hingga hari ini. Tentu saja, terlepas dari rasa takutnya, Mi Zhongwu juga sangat gembira. Dengan penyihir ilusi yang menggunakan Ibu Gu, Zhou Yu pasti akan mati tanpa keraguan. Memang, mengikuti teriakan melengking Ibu Gu, hampir 30 cacing gu yang tersisa di dalam tubuh Zhou Yu, seolah-olah mematuhi suatu perintah, sekali lagi mulai melahap satu sama lain dan bergabung, dengan cepat menjadi satu. Zhou Yu akhirnya mengerti mengapa ia disebut Gu pembunuh jiwa ibu anak, karena tampaknya ia mampu melahap berkali-kali dalam waktu yang singkat. Setiap tindakan melahap tampak seperti mengalami transformasi. Itu sungguh luar biasa. Pada saat ini, cacing gu terakhir yang tersisa telah tumbuh hampir sebesar Ibu Gu di tangan penyihir ilusi. Melihat cacing gu ini muncul, Zhou Yu segera mendesak ki sejatinya untuk menyerangnya. Namun, karapas cacing gu bagaikan lubang tanpa dasar, menyerap ki sejati milik Zhou Yu saat terkena benturan, dan langsung lenyap tanpa jejak. Jelas saja serangannya tidak berpengaruh pada cacing gu itu. Zhou Yu tersentak dalam hati karena terkejut dan kedinginan. Cacing gu ini sungguh menakutkan. Tepat saat Zhou Yu sedang terkejut, cacing gu yang dikendalikan oleh penyihir ilusi mulai menyerang meridian dan organ dalamnya dengan panik. Meridian dan organ dalam Zhou Yu, yang diperkuat oleh teknik kuali emas, sangat kuat, tetapi mereka sama sekali tidak mampu menahan serangannya. Dalam sekejap mata, organ dalamnya rusak parah. Puff! Zhou Yu meludahkan seteguk darah, tubuhnya setengah berlutut di tanah, gemetar tak henti-hentinya. Bagus sekali. Zhou Yu, mari kita lihat kamu mati sekarang. Mi Zhongwu berteriak kegirangan. Dan tahanan di sampingnya, yang awalnya penuh amarah, kini juga tercengang. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan Zhou Yu. Akan tetapi, saat berhadapan dengan penyihir ilusi, Zhou Yu bahkan tidak sempat bergerak dan langsung menjadi sangat menderita dalam sekejap. Penyihir ilusi itu terlalu menakutkan. Dan cacing gu itu, setelah mengalami serangkaian kehancuran, langsung menuju laut kesadaran Zhou Yu di bawah manipulasi penyihir ilusi. Bahaya! Zhou Yu tidak dapat lagi menahan rasa sakitnya. Dia merasakan krisis yang hebat. Dia tidak boleh membiarkan cacing gu memasuki laut kesadarannya. Zhou Yu hendak menggunakan roh primordialnya, mencoba materialisasi roh primordial untuk melawan upaya terakhirnya. Tidak yakin akan efektivitasnya. Akan tetapi, saat Zhou Yu bersiap menggunakan materialisasi roh primordial, manik jiwa di laut kesadarannya bergetar sedikit. Saat berikutnya, seberkas cahaya caotik dipancarkan. Cacing gu yang awalnya pembunuh, begitu merasakan cahaya caotik ini, bentuknya langsung tidak bisa bergerak. Meskipun tampaknya tidak memiliki kesadaran. Tetapi pada saat ini, Zhou Yu juga merasakan ketakutan yang memancar darinya. Sementara itu, kulit sang penyihir ilusi juga tiba-tiba berubah.
Tubuhnya yang layu bergetar hebat, cahaya abu-abu yang tenang di matanya sekarang berkedip-kedip intens. Bagaimana mungkin kamu? Wajah sang penyihir ilusi penuh dengan keterkejutan, ucapannya tidak jelas seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Dan pada saat itu, cahaya caotik yang terpancar dari Soul Bed melesat ke arah Cacinggu. Penyihir ilusi itu menjerit tajam. Namun tangisannya tiba-tiba terhenti sesaat. Cacinggu di dalam Zhou Yu, saat berhadapan dengan cahaya caotik, tidak berdaya untuk melawan dan lenyap dalam sekejap. Itu menghilang begitu saja. Bahkan Zhou Yu, yang dengan cermat memantau pandangan batinnya, tidak melihat dengan jelas bagaimana hal itu terjadi. Dia hanya merasa bahwa dalam kilatan cahaya caotik, Cacinggu menghilang. Apakah dimakan? Atau sudah dibubarkan? Zhou Yu tidak tahu. Setelah Cacinggu lenyap, cahaya caotik berputar-putar di dalam tubuh Zhou Yu, dan kemanapun cahaya itu lewat, semua telur tersembunyi yang tersisa pun lenyap. Setelah menyelesaikan semua ini, cahaya kacau kembali ke manik jiwa di dalam laut kesadaran dan kemudian, manik jiwa menjadi tenang lagi. Hanya Zhou Yu yang berdiri di sana, mulutnya ternganga. Pada hari biasa, tidak peduli seberapa keras dia mendesak Soul Bed, tidak akan ada respon. Benda ini hanya bertindak saat ia menginginkannya. Meskipun dalam tubuh Zhou Yu, dia tidak punya cara untuk mengatasinya, apalagi mengendalikannya. Zhou Yu merasa sangat tidak berdaya. Namun, lambat laun ia mulai terbiasa. Pada saat ini, Cacinggu dalam dirinya telah lenyap sepenuhnya. Zhou Yu tidak banyak berpikir, dan segera menggerakkan Ki Sejati Kayu Yi untuk menyembuhkan organ dalam dan meridiannya yang terluka. Sementara itu, dia perlahan membuka matanya dan menatap ke arah penyihir ilusi dan Mi Zhongwu serta yang lainnya. Mi Zhongwu yang sebelumnya sangat gembira, namun melihat Zhou Yu tiba-tiba membuka matanya dan menatapnya tanpa jejak kesakitan, melainkan cibiran dingin, raut wajah Mi Zhongwu berubah, dan langsung merasakan firasat buruk. Mi Zhongwu buru-buru melihat ke arah penyihir ilusi. Penyihir ilusi agung, ada apa? Cepat habisi anak muda ini, Zhou Yu. Akan tetapi, sang penyihir ilusi menatap kosong, tak bergerak. Ibu Gu di telapak tangannya juga diam tak bergerak. Mi Zhongwu panik, mengumpulkan keberanian, dia cepat-cepat berjalan mendekat. Namun, saat ia mendekati penyihir ilusi, angin yang membawanya menerjang ke arahnya. Puff! Terdengar suara lembut seperti hancur. Saat berikutnya, tubuh penyihir ilusi, seperti kertas yang hangus oleh api, hancur menjadi tumpukan abu hitam. Mi Zhongwu tercengang. Tahanan itu juga tercengang. Bab 854. Pembunuhan yang menentukan. Dan tepat pada saat itu, sosok Zhou Yu melintas, tiba tepat di depan Huan Po. Namun, sudah terlambat. Huan Po telah berubah menjadi tumpukan abu. Zhou Yu menundukkan kepalanya dan menyentuhnya, abu ini semuanya adalah zat yang sangat beracun. Sulit membayangkan apa yang ada di dalam tubuh Huan Po. Tentu saja, dia tidak terlalu peduli dengan wanita tua beracun itu. Hanya saja dia ingat dengan jelas. Saat manik jiwa memancarkan cahaya caotik, reaksi Huan Po dengan jelas menunjukkan dia mengetahui sesuatu. Namun dia meninggal sebelum sempat mengucapkan sepatah kata pun. Hal ini membuat Zhou Yu sangat frustrasi. Kalau saja Huan Po masih punya nafas tersisa, atau tubuh utuh yang tersisa, dia akan punya kesempatan menggunakan teknik pemanggilan jiwa dan bertanya pada jiwanya tentang beberapa hal yang ingin diketahuinya. Sangat disayangkan, baik Luo Zentian maupun Huan Po, setelah dibunuh oleh Soul Bed, mereka berdua mati sepenuhnya tanpa meninggalkan apapun. Saat Zhou Yu mendesah dalam hati, para tahanan di dekatnya tersadar dan, tanpa sepatah kata pun, mulai berlari menuju kejauhan. Pelarian para tahanan itu langsung memicu reaksi berantai. Lebih dari 10 bawahan di sekitar Mi Zhongwu semuanya panik dan berbalik untuk melarikan diri. Mi Zhongwu juga bereaksi dan segera berteriak ke arah para tahanan yang melarikan diri. Tuan tahanan, bawa aku bersamamu. Akan tetapi, para tahanan itu bahkan tidak berhenti sedetik pun. Baru saja Mi Zhongwu begitu penuh perhitungan terhadapnya, dia berharap bisa memberinya pelajaran keras, tetapi saat ini, menyelamatkan nyawanya adalah prioritas. Kultivasi tahanan itu telah mencapai alam suci pertengahan, jauh lebih unggul dari Mi Zhongwu yang berada di puncak bawaan agung. Dalam sekejap mata, dia meninggalkan Mi Zhongwu dan yang lainnya jauh di belakang. Mi Zhongwu juga menyadari bahwa tahanan itu tidak akan menyelamatkannya. Sekarang, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia melirik ayahnya, Mi Yufu, di sampingnya, lalu sambil menggertakkan giginya, berkata dengan kejam. Ayah, jangan salahkan aku. Kamu harus mengurus dirimu sendiri. Setelah berkata demikian, dia pun mengaktifkan teknik gerakannya dan melarikan diri demi keselamatannya. Mi Yufu tercengang. Putranya benar-benar meninggalkannya dan melarikan diri. Mi Yufu hampir saja memuntahkan darah karena marah.
Dan tepat pada saat itu, Zhou Yu perlahan mengangkat kepalanya, matanya memancarkan sinar dingin. Berpikir untuk melarikan diri sekarang. Sudah terlambat. Zhou Yu melolong panjang, dan raungan iblis pun meletus seketika. Termasuk Niu Fu, semua lebih dari 10 bawahan alam bawaan agung di bawah Mi Zongwu tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan langsung terbunuh. Hanya Mi Zongwu dan tahanan yang selamat dari dampak sonik raungan iblis dan terus melarikan diri demi keselamatan mereka. Zhou Yu mencibir dan langsung mengaktifkan langkah gunung dan sungai. Hanya dalam waktu 3 tarikan napas, dia muncul tepat di depan Mi Zongwu. Tidak. Wajah Mi Zongwu dipenuhi kengerian. Tepat saat dia hendak berbicara, dia melihat tangan Zhou Yu menamparnya. Memukul. Mi Zongwu langsung terpental oleh tamparan Zhou Yu. Kekuatan tamparan ini melampaui imajinasi Mi Zongwu. Dia bahkan tidak merasakan sakit sebelum pingsan. Sementara Zhou Yu bahkan tidak meliriknya sedikit pun, dia langsung terus mengejar tahanan itu. Saat ini, tahanan tersebut telah melarikan diri sejauh lebih dari 10 km. Namun dia tidak berani bersantai sedikit pun, tetap berlari sekuat tenaga, tetapi pada saat itu, rasa krisis yang mematikan tiba-tiba muncul di hatinya. Naluri bertarung selama bertahun-tahun menyebabkan tubuhnya sedikit berubah. Bang! Dalam sekejap, Gang Jin yang mengerikan menyapu tubuhnya dengan suara ledakan. Meskipun tahanan itu berusaha sekuat tenaga menghindar, ia tidak berhasil menghindarinya sepenuhnya. Serangan itu masih mengenai lengan kanannya. Dia terjatuh, lengan kanannya langsung patah, tergantung di sana. Tahanan itu memperlihatkan ekspresi kesakitan, memegang lengan kanannya dan segera bangkit, hanya untuk melihat bahwa Zhou Yu sudah berdiri di depannya. Tahanan itu terkejut. Dia telah bertarung melawan Zhou Yu begitu lama dan menyadari luka-luka di tubuh Zhou Yu. Sekalipun Huan Po tidak melukai Zhou Yu sendiri telah menderita luka parah. Terlebih lagi, saat Huan Po mulai menyerang Zhou Yu, dia melihatnya dengan jelas, luka-luka Zhou Yu jelas semakin parah. Tetapi sekarang, jika dilihat lagi, di mana ada tanda-tanda Zhou Yu terluka parah. Bagaimana ini mungkin? Tahanan itu berteriak karena tidak percaya. Zhou Yu mencibir. Jika aku tidak punya kartu rahasia, akankah aku bertarung denganmu sampai mati? Bagaimana kamu? Tahanan itu meraung marah, mencoba mengulur waktu sambil diam-diam mulai mengerahkan kekuatannya, bersiap menggunakan keterampilan rahasia. Akan tetapi, sebelum dia sempat selesai berbicara, Zhou Yu mulai bergerak. Sosok Zhou Yu melintas, menyerang langsung ke arah tahanan itu. Tahanan itu tidak menyangka Zhou Yu begitu tidak bermoral. Secara logika, bukankah Zhou Yu seharusnya membanggakan diri sebelum bertindak? Namun Zhou Yu tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam saat dia berbicara. Keterampilan rahasia yang hendak digunakannya benar-benar terganggu. Untuk sesaat, dia tidak bisa menggunakan tindakan pertahanan lain dan langsung dipukul di dada oleh Zhou Yu. Ledakan. 100 ki berbentuk naga meledak pada tubuh tahanan. Pupil mata tahanan itu tiba-tiba mengerut, lalu bagaikan bola meriam, ia terlempar ke belakang dan terbanting ke tanah dengan kuat. Pukulan ini telah menghancurkan seluruh meridian di dalam tubuhnya. Seorang ahli alam suci tengah pun menjadi lumpuh. Tahanan itu tergeletak di tanah, darah mengucur dari mulutnya seperti air mancur. Di matanya, tidak ada apapun kecuali keputusasaan. Dan pada saat itu, Zhou Yu muncul di hadapannya. Tahanan itu menatap Zhou Yu, matanya merah karena dendam, dan dia meraung dengan ganas. Binatang kecil, jika kau punya nyali, bunuh aku. Bab 855. Klan Budara Yunzu tahanan itu telah kehilangan semua keinginan untuk hidup. Karena kultivasinya telah hancur, dia kini hanya seorang cacat, bahkan jika Zhou Yu tidak membunuhnya, dia tidak akan selamat. Saat ini, ia hanya menginginkan kematian. Namun, Zhou Yu hanya mendengus dingin. Tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu mati. Kamu masih berharga bagiku. Setelah berkata demikian, Zhou Yu menyerang dengan telapak tangannya. Tahanan itu langsung pingsan. Zhou Yu mengalirkan aliran ki sejati kayu yi ke dalam tubuhnya, sedikit menstabilkan luka-lukanya. Setelah semua ini, dia mengangkat tahanan itu dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, Mi Zongwu masih tergeletak di tanah, tak sadarkan diri. Zhou Yu melemparkan tahanan itu ke samping, lalu mendekati Mi Zongwu, menangkapnya, dan dengan satu tamparan, membangunkannya. Melihat Zhou Yu di depannya, Mi Zongwu gemetar ketakutan. Zhou Yu, aku salah, tolong ampuni aku. Aku akan segera meninggalkan negeri naga, dan tidak akan pernah menginjakan kaki di negeri naga lagi. Mendengar ini, Zhou Yu mengejek. Jika kamu jadi aku, apakah kamu akan menyetujui permintaan ini? Wajah Mi Zongwu dipenuhi ketakutan luar biasa. Lalu apa maumu, agar kau membiarkanku pergi? Zhou Yu berbicara dengan acuh tak acuh. Silakan bertanya.
Apa latar belakang Phantom Mother? Menghadapi interogasi Zhou Yu, Mizongwu tidak berani menyembunyikan apapun saat ini. Dia buru-buru berkata, "Ibu hantu adalah teman guruku, Tian Sheng, lelaki tua itu, meskipun dia bukan dari alam gelap, dia memiliki status tinggi di sana, setara dengan pejabat pengorbanan. Selain itu, dia berasal dari klan Budara Yunzu, dan kali ini, dia kembali dari luar negeri khusus untuk mengunjungi klan Budara. Sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi di dalam klan Budara." Zhou Yu. "Tidak, Tuan. Zhou, tuanku, hanya itu yang aku tahu. Aku mohon padamu, tolong ampuni aku." Zhou Yu menyipitkan matanya, menatap Mizongwu. Dia mencibir. "Maaf, tapi aku tidak pernah setuju untuk mengampuni kamu. Lagi pula, aku tidak begitu percaya dengan kata-katamu tadi. Jadi saya perlu memverifikasinya sendiri." Setelah berkata demikian, tangan Zhou Yu langsung mencengkeram puncak kepala Mizongwu. Tidak. Mizongwu tampaknya menyadari sesuatu, wajahnya dipenuhi teror, dan segera mulai berjuang mati-matian. Akan tetapi, pada saat berikutnya, pandangannya menjadi tumpul dan dia berhenti bergerak. Akan tetapi, saat teknik pengendalian jiwa Zhou Yu mulai terungkap, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan langsung mengeksekusi langkah gunung dan sungai, lenyap dari tempatnya. Tepat saat dia menghilang. Bang! Sebuah ledakan keras. Kepala Mizongwu pecah. Gelombang kejut hitam menyebar. Kemanapun gelombang kejut hitam itu lewat, dalam radius 100 meter, semua tumbuhan langsung layu, dan tanah tertutup lapisan plasma darah hitam. Berdiri 100 meter jauhnya, Zhou Yu menyaksikan kejadian itu dengan alis berkerut. Sungguh ledakan racun yang mengerikan. Zhou Yu tidak menyangka tubuh Mizongwu akan mengandung ledakan racun yang begitu mengerikan. Dan pemicu ledakan racun ini adalah segel di luar laut kesadarannya. Teknik pencarian jiwa milik Zhou Yu baru saja menyentuh tepi laut kesadaran Mizongwu saat memicu segel. Zhou Yu pernah melihat metode seperti itu sebelumnya, pastilah karena Mizongwu mengetahui beberapa informasi rahasia tentang domain gelap maka segel ini dipasang. Namun tingkat kekejaman ini, belum pernah ia lihat sebelumnya. Meskipun dia tidak dapat memverifikasi melalui teknik pencarian jiwa, Zhou Yu merasa yakin bahwa apa yang dijelaskan Mizongwu sebelumnya sebagian besar benar. Klan Budara. Mungkinkah, apakah klan Budara tahu sesuatu tentang manik jiwa? Kalau begitu, mungkinkah ada berita tentang lelaki tua itu dan 5 pengkhianat lainnya di klan Budara? Menyadari hal ini, jantung Zhou Yu mulai berdebar kencang karena kegembiraan. Sejak kematian Luo Zentian, dia kehilangan semua petunjuk terhadap lelaki tua itu dan pengkhianat lainnya. Sekarang, di Phantom Mother, dia tiba-tiba menemukan petunjuk. Zhou Yu tentu tidak akan membiarkannya lolos. Dia telah memutuskan untuk menangani masalah ini dan segera menuju ke negara bagian Yun. Di sebuah pulau kecil tak bernama di dekat perbatasan timur negeri naga. Di dalam gua yang menyeramkan, seorang lelaki tua sedang duduk bersila. Di depannya, di dekat dinding, ada deretan benda yang menyerupai lampu minyak. Tepat saat itu, salah satu lampu padam. Mata lelaki tua itu terbuka lebar, ekspresi kemarahan memenuhi matanya saat dia menatap lampu yang padam. Zhongwu sudah mati. Bagaimana ini mungkin? Dengan bantuan ibu hantu dan tahanan itu, bagaimana mungkin Zhongwu bisa mati? Setelah amarahnya meledak, dia segera bangkit, keluar, dan menelepon dengan telepon satelit. Tetapi yang didengarnya adalah nomor tersebut tidak dapat dihubungi. Orang tua itu segera menghubungi nomor lain. Zhou Yu hendak pergi dengan membawa tahanan itu. Tiba-tiba telepon tahanan itu berdering. Zhou Yu mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa, dan ternyata itu nomor asing. Dia menekan tombol jawab. Lalu terdengar suara dingin dari ujung telepon. "Jika aku tidak salah, kamu adalah Zhou Yu." Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. Tanpa diduga, orang di ujung telepon langsung mengenali identitasnya. Zhou Yu bertanya dengan dingin. "Aku adalah guru Mizongwu." Mata Zhou Yu menyipit. "Tian Sheng yang lebih tua. Ada apa?" "Mencari balas dendam untuk muridmu." "Zhou Yu, apakah kamu tahu konsekuensi menyinggung domain gelap?" Suara Tian Sheng dipenuhi dengan rasa dingin yang menusuk tulang. Zhou Yu mengejek. "Apakah kamu dan Dark Domainmu tahu konsekuensi menyinggungku?" Bagus, Zhou Yu, kamu punya nyali." Tian Sheng tertawa dengan marah. "Zhou Yu, kamu mendorongku. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk membuat pilihan, bebaskan tahanan itu, dan aku mungkin akan membiarkanmu bebas dengan mudah. Kalau tidak, dengan cara apapun, aku akan membunuhmu." Petik 2. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya.
Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.